menjadi dewa tertinggi, Hera, Hades, Hermes dan semuanya menjadi dewa-dewa kasta rendah, tapi juga disebut dewa. Itu Bang Hanzo. Jadi ibarat gini, kalau mau masuk akal antara Unitarian masalah Yesus berdoa, Unitarian lebih bisa diterima akal daripada penjabaran Yesus Tuhan, akan tetapi berdoa kepada Tuhan yang lebih tinggi. Itu. Apakah kita akan merujuk kepada ajaran paganism Zeus, di mana Zeus di dalam bukit Apollo adalah kasta tertinggi daripada kedewaan, kasta tertinggi daripada dewata, di mana Hermes, Hera dan semuanya adalah kasta-kasta di bawahnya. Brahmana memegang dewa tertinggi daripada pemahaman Hinduism, di mana di bawah itu ada Krishna, Wisnu dan Siwa. Saya kasih dalil bantahan untuk melawan Unitarian ya. Unitarian tidak menganggap Yesus itu ilahi. Dia seutuhnya manusia dan nabi, paling tinggi nabi lah. Dia menolak keilahiannya. Bagaimana mungkin Yesus itu bisa melakukan semua yang tidak bisa dilakukan manusia? Contoh, Yesus mengklaim semua yang dimiliki oleh Bapa itu kepunyaanku. Manusia, apalagi di era itu, Yahudi, ketika menganggap diri setara dengan Tuhan, Sang Pencipta, waduh itu langsung selesai, nggak bisa. Makanya Unitarian itu banyak itu satu ayat aja Bang, biar kita ekstrak ayat itu sama-sama gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu kan yang sering dibawa oleh Oneness kan, Jesus only. Enggak, maksudnya untuk menguatkan dalil Bang Hanzo, kita masuk ke denom apapun ini, untuk menguatkan pernyataan Bang Hanzo bahwa yang namanya Yesus melakukan sesuatu di luar apa yang pernah dilakukan oleh manusia pada umumnya, yaitu menyetarakan dirinya dengan Tuhan, ya, dengan pernyataan aku dan Bapa adalah satu. Bisa kita bawa dalil itu kira-kira? Bisa. Oke. Silakan. Keluarkan dulu pemahaman aku dan Bapak adalah satu versi Bang Hanzo, baru kita ekstrak ayat tersebut. Iya. Jadi kalau aku dan Bapak satu, kita merujuk lagi ke Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Udah jelas. Dia datang dan keluar dari Bapa, dari sang sumber itulah dia keluar gitu. Itulah sesuatu yang ilahi, berbeda dengan manusia. Kalau manusia, makanya Yesus kan berkata, ini juga dalil yang membantah Unitarian. Kamu dari bawah, aku dari atas, katanya. Itu membedakan antara yang manusia dengan yang ilahi. Bagaimana mungkin kalau Yesus itu manusia, tapi dia berkata dia dari atas. Atas itu merujuk kepada hal yang tidak sama dengan manusia yang dari bawah gitu. Atas dan bawah itu membedakan itu. Kamu dari bawah Daman, aku dari atas gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Jadi gini Bang Hanzo, koreksi saya jika saya salah dalam menerangkan. Oke, gini. Wujud logos, kecerdasan ataupun idea Bapak, ketika kemudian Bapak itu yang ruh tidak bisa disaksikan oleh mata terbukanya manusia, karena kasih sayangnya Bapak, dia mengutusnya seorang anak untuk kemudian bisa disaksikan dan diam di antara kita. Setuju soal itu? Waduh, mantap. Oke. Di dalam otak kita ada yang namanya idea. Ini antara kita saja. Kita waras, sudah pasti Tuhan lebih maha waras. Oke. Ketika idea berpikir makan, maka gerakan tubuh yaitu makan. Ketika idea berpikir untuk tendang bola, maka tubuh akan bergerak sesuai idea. Iya. Oke. Sekarang idea Bapak di dalam perjanjian lama mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan juga anak manusia. Lalu bagaimana ideanya sendiri yang diwujudkan dalam pribadi logos tadi dan menjadi kedagingan mengkhianati daripada barusan afal Bapak di belakang kita. Nah, itu aku koreksi nih. Yang berkata Tuhan bukan manusia sehingga dia menyesal, itu siapa? Itu Bileam. Dia sedang bersajak gitu tentang ketuhanan. Oke, anggaplah Daman salah. Bapak sendiri yang barang siapa yang melihat Tuhan bakal musnah. Lalu
diwujudkan kepada sesuatu yang bisa dilihat. Menunjukkan apa? Kalau yang tidak musnah melihat Tuhan, maka bukan Tuhan. Ingat, konsekuensi tadi aku dan Bapak adalah satu, Bang Hanzo dan pikiran adalah satu. Pikiran memproses terhadap main bola ataupun tendang bola, kaki akan bergerak untuk menendang. Oke, ketika diproseskan, barang siapa yang melihat Tuhan bakal musnah, bakal punah, bakal hancur. Ketika ada sesuatu yang bisa dilihat dan tidak punah, maka konsekuensi, konklusi akal ataupun hasil pikir akal akan menemukan ini bukan Tuhan. Karena apa? Ya, Aku tidak itu. punah melihatnya. Oke, paham. Oke. Ini seolah-olah kontradiksi kan ya? Kontradiksi antara idea dan pergerakan. Iya. Gitu. Padahal itu tidak kontradiksi. Ada Oke. dalilnya di dalam Filipi. Siap. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak mengambil kesetaraannya yang harus dia pertahankan. Jadi dia lepaskan itu. Dia sang firman atau logos. Harusnya dia membawa keilahiannya sang Bapa juga ketika dia datang ke bumi. Tapi itu dia lepaskan. Makanya ada istilah kita orang Kristen, dia berkenosis, mengosongkan dirinya. Yang makanya ada istilah mengosongkan diri, melepaskan keilahiannya. Bahkan di dalam Bible dikatakan Yesus dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Wah, itu luar biasa ayat itu. Untuk apa? Itu ada tujuannya dong. Oke. Oke. Sekarang Jawab Bang ya. Hanzo gini. Jawab ya. Oke, saya di sini nggak akan bantah, saya terima aja penonton menilai gitu kan. Iman balik masing-masing, mau gua paksa, mau gua gorok leher lu tetap makan juga gitu kan. Jadi saya nggak memaksa, kembali kepada diri sendiri gitu kan. Udah agak-agak low nih kalau malam aku daman. Jadi Udah ada lo. kalau kamu masih fit ya, soalnya kamu kan bangunnya siang. Iya, bukan soal bangun siang, aku dari tadi di bawah nonton Hanzo debat sama Uni gitu kan. Jam 4 udah harus bangun, jadi udah low nih jam sekian ini. Maksudnya mau minta izin nih. Diskusi tentang agama. Kalau sama aku pikir keras Bang Hanzo, kalau debatnya mikirnya keras. Wah, Betul. Karena kamu paham juga tentang kekristenan, ku akui itu. iya. Tapi bukan itu, karena gini, kalau di dalam nih, lihat ya contoh ya. Ini satu dalil aja, kan aku udah kasih satu dalil Al-Fat kemarin tuh ya, terserah lu percaya mau enggak, terserah. Yang masalah apa? Di dalam neraka jangan minta balik lagi, umur udah dikasih itu kata Allah. Untuk orang berpikir, bukan orang untuk membaca kan gitu, untuk berpikir kan gitu. Nah, ini Bang Ajo nih aku kasih dalil lagi ya, tambahan. Mana tahu gue dilihat-lihat nanti kan, dilihat-lihat aja gitu kan. Nih Bang Ajo. Kalau Yesus bilang, bisa nggak dibesarin aku ya? Oh, nggak bisa ya? Yoga bisa nggak besarin aku? Mana dia? Tidur kayaknya. Ya udahlah, tunggu, aku besarin yang di YouTube dulu ya. Luar biasa Itu gede ya dulu. viewernya ya. Masih 700. Apanya? Masih dikit 200-an. Ya, ini udah gede, udah nampak. Oke, kita buka ya. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Oke. Sungguh ini jalanku yang lurus. Ini Nabi Muhammad yang ngomong nih. Oke. Sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Oke. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Tahu nggak apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang keluar daripada jalanku yang lurus ini, dia akan bercerai-berai. Ya, jadi jangan salahkan kenapa di kekristenan cerai-berai. Itu aja kata Nabi. Gitu Bang Hanzo. Jangan Ya. salahkan juga. Islam menjadi 3 golongan daman. Gini Bang Hanzo, gini. Yang selamat. Ya. Ini Bang Hanzo. 73 golongan. Kalau versi Bang Hanzo gimana? Oke. Enggak, masih kuat Bang Hanzo. Ini aku jelasin Islam. Ya, 10 menit ya. 73 golongan, menurut Bang Hanzo gimana? Enggak, yang Bang Hanzo ketahui nggak apa-apa. Nanti aku jelasin versi Islamnya, terserah mau dipercaya ataupun tidak. Jadi Islam di situ dalilnya kan berkata di
Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang diselamatkan atau yang selamat. Nanti Daman tanya 73 itu apa aja? Ya, sependek yang saya tahu, ya, apa ya? Sunni, Muhammadiyah, NU, Salaf, Syiah gitu kan? Apalagi Wahabi, ya, lagi banyak lah. Nanti kalau googling ketemu itu 73-nya. Jadi itu yang semua umumnya Bang persiapannya Hanzo sama. tahu gitu kan? Jadi gini Bang Hanzo, ada yang namanya sebut sebagian, maksud keseluruhan. Tahu nggak maksudnya sebut sebagian? Tunggu istilah Arabnya gini. Sebut juzu iradah kul, dinamakan itu sastrawi. Di dalam bahasa Arab namanya ilmu balaghah, dinamakan dengan majaz mursal. Contoh kata-kata implementasi dalam bahasa Indonesia, saat saya ngomong kepada Bang Hanzo, aku tadi masuk ke Mall Gading Serpong, aku ketemu sama orang Medan. Kata-kata Medan, saat kita ekstrak, apakah seluruh orang Medan ada di mall tersebut? Tidak. Tidak. Akan tetapi hanya sebagian yang aku temui. Artinya menyebutkan juzu iradahnya, sebutkannya, bukan itu contohnya, bukan itu kebalikannya, ya, itu namanya sebut kul iradah juzu, salah. Ya, yang satu lagi contohnya salah. Sorry. Contohnya gini, Bang Hanzo, salah aku kasih contoh. Contohnya gini. Serius lah. Nah. Jadi dalam majaz mursal dia kan ada dua, sebut juzu iradah kul, sebut kul iradah juzu. Oke, ini kita balik, berarti salah. Teori yang sebenarnya adalah sebut kul iradah juzu. Sebut juzu iradah kul. Ini yang bikin capek ilmu Islam nih. Sebut juzu iradah kul. Nah, sebut juzu iradah kul kayak gini Bang Hanzo. Saat Bang Hanzo benci kepada seorang, kan pernah ngomong gini, aku jijik kali lihat mukanya. Pernah kan? Karena dia model kayak gitu. Nah, itu maksud muka, tapi yang kita maksud adalah keseluruhan daripada af'al dan hakikatnya yang kita benci, ya kan? Nah, itu namanya sebut kul, sebut juzu. Sebut sebagian, maksud keseluruhan. Oke, sekarang gini Bang Hanzo, 73 golongan itu adalah golongan terbesarnya, padahal lebih daripada itu. Itu penjabaran para ulama. Gini, ketika Allah mengatakan ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, nah, dan Allah mengeklaim bahwa setiap manusia sejatinya semua sembah Allah secara tidak langsung. Ini kan iman ya. Nah, ini kalau secara iman dulu ataupun subjektif, Allah mengeklaim bahwa semua yang ada di muka bumi ini Islam. Akan tetapi mereka aja tersesat di luar Islam. Artinya kalau mereka balik ke Islam, mereka balik ke rumah di mana dulunya mereka tersesat di luar. Oke, Bang Hanzo? Jadi arti 73 adalah 73 nanti golongan besar. Selebihnya contoh mau Kristen, mau Protestan, mau ini, mau semuanya, mau orang nyembah pohon, nyembah kayu, nyembah suka-suka orang ini, semuanya itu masuk dalam golongan 73 itu. Paham maksudnya? Disebutkan 73 golongan besar. Sebenarnya lebih banyak dari itu, paham nggak? Dengar dulu Daman. Di ayat itu Daman, aku baca Yahudi akan menjadi 71. Nasrani bukan menjadi itu Bang Hanzo, 72. bukan itu Bang Hanzo. Udah, yang jadi masalah hanya disebutkan 73 kepada golongan besar. Paham maksudnya? Golongan kecil sebenarnya masuk ke situ juga, tapi tidak disebut. Kayak contoh gini, kita punya di dalam kelas itu Akhirnya 25 orang lu. Liar Daman ini. Bukan sekali liar, Bang Hanzo. Aku bukan apa ya, tiba-tiba nyari dalih, bukan. Aku 18 tahun meneliti. Enggak, maksudnya gini, aku anak pondok kan. Anak pondok tahulah sendiri pembelajarannya gimana kan gitu. Oke. Jadi gini Bang Hanzo. Kayak kita nih punya dalam kelas 25 orang. Yang kita sebut apa? 10 besar doang untuk perankingan. Akan tapi apakah yang lain bukan siswa? Apakah yang lain tidak layak mendapatkan peringkat? Layak. Tapi yang disebutkan versi ini doang. 73 cuma itu doang. Selebihnya juga masuk karena Allah mengeklaim semuanya Islam. Bedanya mereka yang pergi daripada Islam. Oke, karena sesuai dalil Allah katakan An-Naba 39,
Faman sya'attakhadha li rabbihi ma'aba. Kalau mereka mau kepada Tuhannya mereka akan kembali. Berarti Allah cuma mempertanggungjawabkan antara mau dan tidak mau. Lalu Allah bilang, hanya satu golongan saja yang Allah selamatkan. Siapa satu golongan saja yang menjabarkan Al-Quran, menaati Al-Quran, memahami Al-Quran sesuai lisan Rasulullah SAW. Makanya di Islam itu mengenalnya ilmu otoritas. Apa itu ilmu otoritas? Otoritas tertinggi daripada penjabaran Al-Quran wajib Rasulullah, tidak boleh orang lain, tidak boleh ulama, tidak boleh ulama tafsir, tidak boleh apapun. Lalu kenapa bang kita ikuti ulama tafsir? Simak penjabarannya. Rasulullah mengajarkan kepada para hufadha ataupun kepada murid-muridnya ataupun mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah Rasulullah tiada, adanya era para sahabi yang masih gini-gini nih. Ada para hufadha setelah dijabarkan firman Tuhan, mereka itu menuliskan bahkan di dinding rumahnya, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang menulis di kulit hewan. Tujuannya bukan untuk dibukukan Bang Hanzo, agar mereka ingat. Kemudian semua dalil tersebut dirincikan oleh Rasulullah bahwa ini firman Tuhanku, ini adalah pokoknya, maka penjabaran dengarkanlah aku. Diilhamkan oleh Jibril sehingga paham. Dijabarkan oleh Rasulullah. Setelah itu, setiap penjabaran ini juga diingat, dinamakan dengan ilmu hadis. Setelah itu sampai ke era para sahabat. Belum ada niatan para sahabat membukukan Al-Quran. Nggak ada niat mereka. Masih menghafalkan dan kemudian menuliskan pelepah kurma ataupun dimanapun. Masih seperti itu. Hingga kemudian saat Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah wafat, inisiatif daripada para murid agar ajaran ini tidak diselewengkan, agar ajaran ini bisa diwariskan. Contoh gini, ini ajaran udah diajarin ke kita nih. Ketika mau diajari, Rasulullah udah nggak ada lagi nih. Bagaimana cara kita mantapkan? Apa kita hafal doang? Tidak. Maka adatnya manusia akan mencatatkan ajaran tersebut. Tujuannya apa? Agar anak aku tahu, dan anak aku beranak, anaknya nanti juga tahu, cucunya juga tahu, cucu kepada cucu juga tahu, cucu kepada cucu juga tahu, cucu kepada cucu juga tahu, sampai kepada era Daman dan Bang Hanzo. Jadi, kenapa bang kita harus ikut para ulama? Karena contoh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Imam Jalaluddin Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali. Selanjutnya ada Imam siapa tuh? Imam Subuhin siapa tuh, satu aku lupa kan. Ulama tafsir ini dia berguru. Dan gurunya berguru lagi. Dan berguru lagi, dan gurunya berguru lagi, dan gurunya berguru lagi, sehingga sampai kepada era tabi'in, di mana tabi'in itu berguru kepada Rasulullah. Tabi'in ini berguru kepada era sahabat, dan era sahabat berguru kepada Rasulullah. Jadi mekanismenya Bang Hanzo, dari Rasulullah turun, dari era ulama tafsir naik sampai kepada Rasulullah. Maka lisan Rasulullah menjelaskan seperti itu, lisannya ulama tafsir menjelaskan seperti itu. Bedanya di era ulama tafsir dikembangkan, bukan dikontra. Rasulullah hanya bilang apa? Maka jika ada mufassir yang mengkontra penjabaran Rasulullah di luar apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka tafsirnya ditolakkan. Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan ada perbedaan di dalam Islam, karena Bang Hanzo, otoritas tertingginya Rasulullah. Lalu kenapa misalnya kita di dalam Bible kayak tadi aku bilang ekstrak Tritunggal dan semuanya bisa berbeda? Karena tidak punya otoritas tertinggi daripada penjabaran. Yang ada semua memantapkan bahwa aku punya Roh Kudus, itu saja Bang Hanzo. Contoh, ketika saya menjelaskan Bible, ya Bang Hanzo bilang, kamu nggak akan bisa bilang Yesus Tuhan karena kamu nggak punya Roh Kudus. Kan itu ayatnya Bang Hanzo ya. Tidak memperoleh Roh Kudus orang yang nggak bisa bilang Yesus Tuhan, ya kan? Iya, maksudnya bukan ucapan. Kalau sekedar ucapan, Daman pasti bisa. Bukan. Nah, kita nggak kejar di situ, lebar nanti. Nah, tapi Roh Kudus yang ada pada aku bilang, jangan percaya, itu karangan manusia ayat tersebut.
ya, bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang kita mengadu nih antara dua Roh Kudus. Bang Hanzo akan mengatakan Roh Kudus aku paling benar. Roh Kudus kamu paling benar. Saya juga akan mengatakan Roh Kudus aku paling benar. Andaikan ada Malikil juga bilang Roh Kudus aku paling benar. Andaikan ada orang Unitarian, mereka juga bilang mereka Roh Kudusnya paling benar. Di antara semua yang punya Roh Kudus, bagaimana kita menetapkan standarisasi kebenaran untuk sesuatu yang tak terlihat dan tak terbukti? Kecuali andaikan Bang Hanzo mengatakan Roh Kudusku paling benar, tiba-tiba bercahaya matanya, kami nggak bercahaya, itu benar. Ada standarisasi yang kita patok, ini benar. Andaikan tanpa standarisasi yang kita patok, oh ini benar, lalu bagaimana kita akan berdebat kepada sesuatu yang tak terlihat? Makanya saya akan bangun pertanyaan, otoritas tertinggi penjabaran Bible ini siapa? Kalau enggak, dia akan menjadi unknown. Menjadi unknown, tuh enggak arti unknown? Artinya apa? Berdiri sendiri. Siapapun yang membaca boleh menyimpulkan, siapapun yang membaca boleh berkata, aku punya Roh Kudus, dan bangun denomnya sendiri. Jadi gini lah. Catat itu ilmu, jangan nanti dibawa edis lagi. Ini ilmu Islam tuh gitu. Nanti lu dengar dari orang beda lagi. Ya, gini. Apa lagi? Mau vulgaran ya. Tapi vulgar makanya, apa? Ya tentang keislaman ini. Cuman memang nggak enak kalau diucapkan itu menyakiti pendengar nanti nggak. Boleh silakan nggak apa-apa aku kenal kamu kok. Lanjut. Makanya aku selalu kalau diskusi dengan Daman ini sebetulnya mau offline sebetulnya biar kita bisa belak-belakan benar gitu kan. Oke, nanti aku videoin teman-teman ya saat Hando jabat tangan aku dan asyhadu. Tenang aman teman-teman, aman. Kalau gini kan nggak enak kan. Tiap orang pendengar ini bisa tersinggung, bisa marah gitu kan. Iya, enggak usah marah teman-teman. Oke. Tipe orang yang vulgar. Gimana ya kalau ranahnya privasi? Contoh. Saya kasih satu soalan ya. Siap. Orang Islam itu selalu mengharap dari habaib dengan cara mencium gitu. Yang paling ekstrim sampai mencium kakinya gitu. Nah ini saya aja akan marahin tuh. Saya akan marahin orang Islam, tenang aja. Lanjut. Oke. Mohon sabar ya. Ini pertanyaan dari orang non Islam, jangan. Boleh. Jadi ketika saya melihat Viti yang lewat di TikTok gitu kan, ada murid lah ya, katakan muhibin gitu ya, sampai mencium kaki dari habaibnya. Oh, apa harus begini menjadi seorang di dalam Islam? Itu yang di kepala aku, Daman. Itu hanya satu, belum yang lain-lain. Tapi itu yang lain. Oke, yang satu itu aku jawab dulu ya. Silakan. Oke, semua Islam yang di bawah, andaikan dalam hal ta'abdim ataupun ta'abbud, ingat nih, ini peringatan keras. Yang menjelaskan siapa? Imam Al-Asy'ari rahimahullah. Yang memperingatkan siapa? Imam Al-Maturidi rahimahullah. Andaikan meyakini ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala di muka bumi ini, maka murtadlah dia. Maka gini, konsekuensi menghormati seorang manusia, tabarukan. Ingat tabarukan. Arti tabarukan apa? Ketika Rasulullah, ini aku bawa hadis satu tapi agak panjang, nggak apa-apa Bang Hanzo? Ya 5 menit ya, 5 menit. Nggak, lu sambil tidur aja, nanti kalau aku panggil udah tidur. Nah, jadi gini. Ketika Rasulullah berdakwah di Sungai Khum, dan Rasulullah juga menyampaikan, kan itu hampir dekat haji wada ya. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Aku tinggalkan kepada kalian itu pertama kitabullah, kitabku. Yang ketiga Rasulullah ulang dengan 3 kali apa? Uzakkirukumullah fi ahlul bait. Uzakkirukumullah fi ahlul bait. Uzakkirukumullah fi ahlul bait. 3 kali Rasulullah ulang. Tahu nggak apa 3 kali yang Rasulullah ulang? Uzakkirukumullah, dia membawa nama Tuhan, memperingatkan tentang keluarganya. Dalam konsekuensi bahasa Arab,
disebutkan sekali itu namanya khabari ataupun info, disebutkan 2 kali namanya taukidi. Apa itu taukidi? Penegasan. Disebutkan 3 kali namanya qasmi. Apa itu qasmi? Ada sesuatu yang terjadi. Sama seperti saya bilang ke Bang Hanzo, Bang Hanzo jangan masuk lorong itu info. Tapi kau bilang jangan kau masuk lorong itu sifatnya apa? Penegasan. Kalau aku bilang pokoknya jangan kau masuk ke lorong itu, kalau udah 3 kali berarti ada sesuatu yang terjadi. Rasulullah mewanti-wanti di mana keluarga Rasulullah nanti akan diperangi di suatu saat. Artinya apa? Akan ada orang-orang yang kemudian berkhianat kepada keluarga Rasulullah. Oke, Rasulullah menitipkan itu. Sekarang yang jadi masalah ya di era Habib-Habib ini, tahu nggak apa? Ranting yang salah, pohon yang ditebang. Jadi kita nggak bisa memungkiri, karena gini, Rasulullah aja bilangnya kepada kita semua, andaikan Fatimah yang mencuri, aku yang potong tangan. Jadi jikalau ada sikap daripada para habaib yang tidak berkenan dengan sikapnya, maka kita boleh datang kepadanya dan mendebat dia ataupun mendakwa dia. Kenapa kamu bilang gini? Mana dalilnya? Mana itunya? Mana ininya? Itu nggak jadi masalah. Soal dia habaib, hormati. Konsekuensi menghormati. Contoh, Bang Hanzo dia bilang, cium kakiku. Andaikan Rasulullah tidak memerintahkan itu, maka jangan mau. Ingat, tabarruk itu. Tabarruk itu bukan meyakini dengan mencium kaki habaib adanya berkat, bukan. Tapi meyakini, ya Allah, dengan aku muliakan keluarga Rasulullah, engkau akan mencintaiku. Sama seperti perbuatan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Karena apa konsekuensinya? Dasar. Ketika iblis, Allah uji, iblis kau api, ya. Ini Adam yang tanah, sujudi dia. Aku tidak mau. Kenapa? Aba wastakbar, aku takabur. Kenapa? Aku api, dia tanah. Fine, siap. Akhirnya konsekuensinya apa? Perintah Allah yang dikhianati iblis. Lalu selanjutnya apa? Ketika Allah mantapkan kita lahir ke bumi, kita udah ada di bumi. Oke, apa-apa aja perintahnya, ya Allah, kami anak Adam. Oke, sholat, siap. Puasa, oke. Naik haji, mantap. Berzakat, oke, berlaku adil terhadap manusia dengan bab jual beli dan semuanya. Jangan makan riba, jangan makan babi. Oke, siap, aman. Satu lagi, hormatilah setiap makhluk, siap. Cium Hajar Aswad. Adakah manusia yang sama seperti iblis? Wah, kami dari tanah, kami diberikan akal, ngapain kami mencium benda mati? Rasulullah tidak datang dan mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Hajar Aswad, kamu itu tidak memberi manfaat apa-apa kepadaku. Kamu itu juga tidak bisa memberi mudarat apapun kepadaku. Tapi kalau bukan karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Untuk menunjukkan apa? Konsekuensi Islam, sami'na wa ta'ana. Diberitakan maka taat, diberitakan maka patuh. Esensi ketaatan wajib timbul daripada adanya perintah dan larangan. Contoh, dinamakan taat lalu lintas ketika ada peraturan mematuhi lalu lintas. Adanya perintah dan adanya larangan. Perintah pakai helm, larangan jangan terobos lampu merah. Ketika itu berhasil kita jalani, itu namanya taat terhadap apa? Lalu lintas ataupun taat kepada pemerintahan. Islam pun sama. Sengaja Allah bilang ini perintahnya dan ini larangannya. Jangan makan babi. Kita bilang, emang kenapa babi? Kita makan kan enak juga. Orang Kristen bilang nikmat tertinggi itu makan babi. Kenapa kita dilarang? Itulah wujud taat. Apa wujud taat? Ini perintah dan ini larangan. Jadi tidak ada alasan dibalik itu semua. Alasan satu, cuma karena mencintai Allah dan cuma karena mencintai Nabi. Ketika Nabi bilang, hormatilah keluargaku, ahlul baitku, ya udah kita hormati. Tapi andaikan tidak ada dalil dalam penghormatan dan kemudian meyakini dengan berdoa di kuburan habaib, bikin kaya, meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka murtad. Siapa yang menyampaikan? Imam Al-Asy'ari. Siapa yang menyampaikan? Abu Ibrahim Al-Maturidi. Silakan. Itu Bang Anjo. Oke. Kira gitu ya berarti ya. Jadi kalau ke Bang Hanjo nih, otoritas tertinggi Bible siapa Bang Hanjo? Hingga kalau ada yang lain menjabarkan Bible di luar yang dia jabarkan salah. Ada nggak? Otoritas tertinggi. Kalau di Katolik sih ada. Kalau di Kristen sebenarnya ada Bang Hanjo. Buka Bible nggak? Buka Bible nggak? Galatia 1:8 baca Bang Hanjo. Kau kasih nampak aku man.
Kalau ada baca sendiri aja. Kalau nggak ada aku kasih nampak nih. Coba. Oke, ini ya surat daripada Galatia. Apa yang dikatakan? Ini Bang Hanzo ekstrak lagi ayatnya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oke Bang Hanzo, ingat. Kalau diksinya kayak gini Bang Hanzo, tetapi sekalipun kami atau orang yang mengaku malaikat dari surga memberitakan Injil di luar apa yang aku beritakan, terkutuklah dia. Masih oke Bang Hanzo, bukan keegoisan, artinya mewanti-wanti. Kalau tiba-tiba dia bilang dirinya adalah malaikat dari surga, tapi tiba-tiba ajarin Injil di luar aku si Paulus yang mengajarkan kepada kalian, terkutuklah dia. Tapi ini adalah diksi, kalau Bang Hanzo mau buka pikiran, diksi yang dinamakan dengan keegoisan dalam menerangkan Bible. Dia bilang gini, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga. Esensi seorang malaikat dari surga sudah pasti Bapa yang memerintahkan, sudah pasti Bapa yang akan menurunkan, sudah pasti kebenaran ada di mulut malaikat tersebut. Tapi apa kata Paulus? Terkutuklah dia, selain yang dia jabarin. Menunjukkan apa? Yang harus Bang Hanzo buka pikiran, bahwa sebenarnya otoritas tertinggi penjabaran Bible, contoh Yesus bilang di Matius tidak batalkan hukum Taurat, Paulus bilang dengan matinya di atas kayu salib maka batallah hukum Taurat. Oke, Yesus bilang Yesus bilang keratlah kulit khatanmu untuk menjadi perjanjian antara Abraham dan keturunannya. Artinya keturunan Abraham sampai sekarang tidak berakhir. Akan tetapi keegoisan Paulus tadi bilang apa lagi? Barang siapa berkhatan, maka dia akan mendapati posisi terendah di dalam kerajaan Bapa. Ataupun Kristus tidak berguna bagimu. Karena dia mengeluarkan dalil Galatia 1:8. Andaikan ada yang menjabarkan Bible, sekalipun itu malaikat yang diperintahkan Bapa sendiri dari sorga, terkutuklah dia. Itu yang harus Bang Hanzo cross check. Atau Bang Hanzo punya pemahaman sendiri daripada Galatia 1:8? Boleh, silakan. Ya, ini kan tentang Injil yang berbeda. Ini maksudnya yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Yang aku kejar Bang Hanzo bukan di situ, soal perbedaan bodoh amat lah. Aku kejarnya malaikat dari surga. Artinya aku kejar di malaikat dari surga. Artinya apa? Dia mewujudkan keegoisannya. Sekalipun ada utusan lain, malaikat dari surga menjabarkan Injil di luar yang Paulus ajarin, terkutuklah dia katanya. Kecuali diksinya Bang Hanzo, diksinya gini. Di dalam Bible itu ada iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya bukan dari Bapa dong. Ini kata dia malaikat dari sorga. Isi sorga apa? Kan nggak mungkin iblis. Isi surga apa? Apa namanya itu? Malaikat yang diperintahkan Bapa memberitakan kebenaran. Di dalam kecuali gini, pahami diksinya Bang Hanzo. Kalau diksinya gini, kalau sekalipun ada orang yang mengaku malaikat dari surga, terkutuklah dia. Saya masih tepuk tangan, benar. Kalau tiba-tiba ngaku malaikat dari surga, tapi diksinya, walaupun malaikat dari surga, di luar apa yang aku jabarin itu salah, tolak itu semua. Iblis itu di iman kami itu dari surga Bang. Paham nggak? Berarti itu malaikat itu kita ganti jadi iblis. Enggak. Di dalam iman kami, iblis itu adalah malaikat yang memberontak sehingga dia dibuang ke bumi gitu. Jadi beda dengan di Islam kan, memang iblis diciptakan ya. Iya, tapi Daman nggak ngejar itu Bang Hanzo. Gimana? Nampak nggak wujud keegoisannya? Di mana egoisnya? Ketika dia bilang, andaikan malaikat dari surga pun, walaupun dia berandai, walaupun itu tidak terjadi. Ya, misalnya gini. Ini pembacaan gini. Ya. Kepada kalian, ada yang berani mengatur negara Indonesia ini, walaupun Pak Prabowo sendiri itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang aku jabarkan. Nggak usah kalian dengerin dia, dengerin aku. Padahal otoritas tertinggi daripada Indonesia ini Pak Prabowo sebagai presiden. Sama kayak tadi, andaikan malaikat dari sorga pun menjabarkan di luar yang Paulus jabarin, terkutuklah dia, dikutuk.
Kecuali dia bilang mewanti-wanti. Andaikan ada yang mengaku kepadamu malaikat dari sorga menjabarkan Injil di luar apa yang aku jabarkan, tolaklah dia ataupun terkutuklah dia, masih oke. Nampaknya wujud keegoisannya. Ya masih nggak nampak dong orang bahan Jok percaya Paulus. Gimana nampak? Udah next lah, nggak usah dijabarin Bang Jok, serah. Next apa lagi menurut tanya? Apa lagi? Soal habaib udah aku jawab tadi. Murtad kalau orang meyakini cium-cium kaki itu dan semuanya udah. Apa? Itu narasi Straumen itu. Yang mana? Yang barusan yang kamu anggap Paulus ini adalah yang seperti yang kamu narasikan itu. Jadi seolah-olah malaikat itu pun di bawahnya Paulus gitu kan. Oke, sekarang pembelaannya Bang Hanjo. Kalau mau di situ lagi, fine. Oke, pembelaannya Bang Hanjo. Ya, jadi maksudnya Injil yang berbeda itu ya semua orang Kristen kalau ditanya tahu lah pasti. Iya, misalnya Filipus, Maria, Barnabas, oke. Masalahnya ada diksi malaikat dari surga, bukan orang yang mengaku jadi malaikat. Di situ aja Bang Hanjo. Itu kan bisa disimpulkan majas ya. Soalnya memang malaikat pun bisa, iblis pun menyamar bisa gitu. Dia menyamar menjadi malaikat gitu kan. Lalu bilang aku ini disuruh, aku adalah malaikat ini gitu kan. Menyampaikan Injil yang lain gitu kan. Ya, makanya dikatakan terkutuklah dia gitu. Bela terus. Kasih tahu kebenaran, makanya dibilang ya di Al-Fatir 27 ya. Apa kasih ke Bang Anjo Al-Fatir 27 ya. Ya Allah, aku Anjo, bodoh kali aku dulu gak dengar daman, izinin aku hidup sekali lagi. Anjo, umur udah berat banget, ku kasih bab panjang banget untuk berpikir, masih aja gak mau pikir. Kecuali bunyi ayat itu mengaku malaikat dari surga. Misalnya Injil Barnabas, kenapa? Dia ngaku malaikat, misalnya ngaku malaikat, tolak dia, fine. Injil Maria, kenapa? Dia mengaku malaikat dari surga, tolak dia, fine. Ini enggak malaikat dari surga langsung. Di luar apa yang dia jabarin. Ya pasti Bang Ajo gak akan percaya, orang kuat imannya ya. Jadi kita ketemunya jam 8 enak ini. Aku ketemu di mana? Bang Ajo daerah mana ya Bang? Di Jawa Timur. Jawa Timur jauh banget. Nanti lah kalau aku ada ke Jawa Timur lah. Gitu. Jam 8 apa? Jam 8 pagi. Maksudnya jam 8 pagi kalau aku buka koma gitu ya? Jam 8 gitu. Nanti ku carilah. Ya aku di Jakarta jauh lah. Ke sini Jawa Timur, di sini jauh. Panjang kali lebar ini. Berat ini diskusinya. Kalau enggak gelar aku enggak Almantiki Bang Anjo. Apa almantik itu? Mantik itu ilmu pikiran. Oh, ilmu pikiran. Jadi aku gini. Ini nih aku cerita ya kenapa aku suka mantik nih. Udahlah ini sebagai ini aja Bang Anjo. Aku dari kecil dulu aku berpikir ada teman aku namanya Kevin sama si siapa satu lagi, Kevin satu entah Jacob dah ya, Jacob ya benar-benar satu sekolah sama aku pas SMP. Aku nggak mau ibadah, aku nggak mau sholat. Kenapa? Orang ini enak kali ibadahnya 1 minggu sekali, lah aku ibadahnya 5 kali. Berarti aku mengambil satu kesimpulan pas kecil itu. Mending aku Kristen aja, biar ibadahnya seminggu sekali, biar nggak 5 kali. Bagi aku agama itu peraturan hidup. Lu lahir daripada ibu yang Islam, peraturan hidup lu 5. Lu lahir daripada ibu yang Kristen, peraturan hidup lu cuma seminggu sekali gitu. Lu lahir daripada Hindu, ya lu harus ke laut ya, ritual-ritual dan segalanya. Bagi gue itu tuh apa namanya itu agama itu peraturan hidup. Lalu kemudian aku banyak kali tuh pas kecil udah balik bolos sholat tuh, nggak mau aku karena aku nggak dapatin esensinya. Bahkan beberapa kali aku masuk gereja, senang weh, bahagia kali aku masuk gereja Bang Jo. Dulu gerejanya di ini, di apa tuh namanya, di Aceh kan ada satu gereja, di tempat aku cuma satu gerejanya. Itu aku pas pakai pin pergi aku pagi, tahu nggak kenapa? Karena di gereja itu kan di Aceh karena minim gereja cuma satu di tempat aku. Itu bagiin kue loh. Kami pagi-pagi siap tarik pukat, tahu nggak tarik pukat?
Yang orang pinggir laut tuh tarik jaring, cari ikan. Kami tarik itu dulu pagi itu, suap. Pulang situ ke gereja makan. Dulu aku jadi ingat kamu waktu di kafe main gitar nyanyi lagu gereja tuh, siapa temanmu? Yang waktu malam-malam kamu live main gitar lalu nyanyi lagu rohani, inget gak? Temen-temen aku tuh yang noten-noten tuh balik, gitulah pokoknya. Udah. Daman kan bisa nyanyi lagu rohani kan? Yang mana lagu? Udah dengar Bisa kan? Dah. Jadi aku masuk ke gereja Bang Anjo, senang kali aku ya kan, nyanyi-nyanyi ya kan, nyanyi-nyanyi, pulang dari situ kami dikasih kue, dikasih ini. Mang lihat ini tuh si Kevin sama si Jacob tuh kan. Pak, dia Islam. Oh, dia Islam. Oh, paling banyak aku dikasih duit. Orang ini dikasih. Tapi karena tahu aku Islam dikasih duit, dikasih ini. Senang kali aku. Di masjid aku aja kayak gini, ya kan? Akhirnya aku bolos Jumat, bolos ini kalau Jumat biasanya kami pinggir laut kan gitu. Karena apa? Bagi aku Tuhan itu peraturan hidup aja. Gak ada. Tuhan itu gak ada. Aku gak pernah lihat dan gak pernah jumpa. Bahkan aku bilang ke mama, Mak, Tuhan itu ada. Kata mama, ada. Di mana dia? Saya mau ketemu. Bilang gitu kan. Udah mama aku bilang, ya kayak biasa orang Islam menjabarkan, ini ada langit dan bumi dan ini dan semua. Hebatnya mama aku ustazah juga. Bilang gini, aku bilang kan, apa namanya itu, aku di Loksmawe ya bang. Iya, saya di Loksmawe. Kan ada satu gereja cuma Loksmawe kan. Akhirnya aku bilang gini, itu orang Kristen langsung nampak itu. Mohon maaf kata-kataku tertempel di dinding, aku bilang gitu kan. Emang itu Tuhan mereka, kata mama aku. Emang itu Tuhan mereka. Kamu percaya Tuhan misalnya kita capot pakunya jatuh ke bawah? Di situ aku mikir. Akhirnya aku bukan kesimpulan ini benar itu benar, bukan. Tuhan nggak ada, karena aku nggak bisa lihat. Akhirnya begitu aku masuk pesantren, padahal aku cita-citaku marinir gitu. Nah, begitu aku masuk pesantren, padahal aku udah dengerin nggak mau aku pesantren. Di pesantren lah aku dapati ilmu mantik. Ilmu mantik adalah ilmu konsekuensi akal. Nah, di situ misalnya contoh ya Bang Anjo, ada namanya tawatuun, kesesuaian kata. Misalnya apa? Sisir untuk benda yang seperti ini, buaya untuk benda yang seperti itu, manusia untuk benda yang seperti itu. Oke, itu kesesuaian antara kata dan esensinya. Yang kedua, tawatuun tasyakuk. Tasyakuk itu apa? Kata yang beda kualitas. Apa beda kualitas? Contoh gini, kata putih, ya, jika disematkan pada kulit dan kata putih yang disematkan pada tembok ataupun angsa berbeda. Secara apa? Kualitas kata yang dipakaikan sama. Itu namanya tasyakuk. Sama seperti Allah itu sami, mendengar, dan kita itu juga mendengar. Lalu apa perbedaan antara kita dengan Tuhan? Beda ternyata. Kita butuh media, kita butuh getaran suara untuk mendengar. Allah nggak butuh semua itu. Kita mendengar masa dahulu, masa sekarang, dan masa nanti. Ta'adud, harus dengar ini dulu, baru ini, baru ini. Kalau Allah mendengar daripada awal sampai akhir dan semuanya itu sekali dengar, berarti itu tasyakuk. Apa tasyakuk? Beda kualitas pendengaran manusia dengan pendengaran Allah. Melihat, basir, Allah melihat, aku melihat. Apa bedanya? Oh, ternyata bedanya kalau aku melihat butuh media dan semuanya, butuh tangkapan, deskripsi, retina bergerak dan semuanya. Allah Ta'ala nggak butuh itu, tapi bisa melihat gitu. Oh, di situ aku tahu. Oh, ini konsekuensi akal. Baru aku dapati. Oh, gitu. Setelah itu ada yang namanya takalluf. Nah, di situ aku dapati perbedaan. Di situ aku dapati bahwa oh, ternyata Tuhan yang paling benar itu Allah. Karena gini, takalluf ya, adalah beda kata dengan kata yang lain menunjukkan apa? Adanya perbedaan maksud. Contoh gini, kata kipas angin dengan kata buaya pasti beda. Kita suguhkan lagi kata manusia dengan patung pasti beda. Kata lembu dengan kata harimau pasti beda. Kata lembu dengan rokok pasti beda. Rokok dengan papan tulis pasti beda. Papan tulis dengan tanah pasti beda. Lalu aku dapati dalil Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Aku tidak serupa dengan apapun, kata Allah. Benar. Kata Tuhan pasti beda dengan kata manusia, beda dengan kata harimau, beda dengan kata matahari, beda dengan kata lembu, beda dengan kata tembok, beda dengan kata pintu, beda dengan kata rumput, beda dengan kata gunung, beda dengan kata laut, beda dengan apapun. Karena konsekuensi, andaikan sama, contoh, Tuhan adalah manusia, maka setiap manusia akan jadi Tuhan. Karena apa? Sinonim, bukan perbedaan kata. Contoh gini, buaya adalah manusia, ditolakkan akal, karena yang namanya buaya bukan manusia.
Andai kan buaya adalah manusia, nanti akan disebut setiap manusia adalah buaya, setiap manusia adalah buaya, setiap manusia adalah buaya, setiap buaya adalah manusia. Itu konsekuensi akal. Contoh, lanjut Bang Hanzo, dikit lagi nih, bersiap. Oke. Andai kan Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan, kenapa itu kita bisa jadi paradoks ya? Apa kenyataan yang saling berputar balik? Ya, bukan paradoks ya, apa itu namanya itu? Kalau bahasa kami, bahasa mantiknya tasalsul. Sesuatu yang tidak akan putus dan itu akan terus terjadi. Itu tasalsul. Oke. Akan terjadi tasalsul, cacat logika jika Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan. Kenapa? Apapun yang namanya manusia pasti bisa dituhankan, apapun yang namanya Tuhan sudah pasti manusia. Mana pembuktian? Tersembahnya Yesus secara esensi, adanya manusia terdahulu, adanya tulisan yang mengatakan dia Tuhan, adanya Bang Hanzo yang membaca tulisan dan meyakini dia Tuhan. Kita balik ke era Daman. Daman adalah manusia. Jikalau ada tulisan selanjutnya yang mengatakan Daman Tuhan menebus dosa dan semuanya, 2000 tahun yang akan datang akan ada manusia yang membaca tulisan ini yang kemudian menuhankan Daman. Sama seperti Yesus dituhankan dengan standarisasi tulisan yang dibaca. Makanya kata di dalam akal akan ditolak. Konsekuensi Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan. Karena apa? Paradoks ataupun tasalsul itu akan terus terjadi. Bagaimana? Yesus dituhankan karena tulisan yang dibaca Hanzo. Daman akan dituhankan oleh tulisan yang membaca Daman adalah Tuhan. Nanti manusia di 2000 yang akan datang akan juga dituhankan kalau ada tulisan yang mengatakan dia adalah Tuhan. Lanjutan terus menerus seperti itu, terus menerus seperti itu, akan adanya Tuhan manusia. Karena konsekuensi diferensial akal ataupun takhalluf. Manusia bukan buaya, buaya bukan hantu, hantu bukan kipas angin bukan AC, AC bukan kaca. Maka kata Tuhan beda daripada apapun. Jika sama, tasalsul dan paradoks akan terus terjadi. Jika sama. Oke. Gitu. Tanggapi dikit ya. Oke, lanjut. Kata Tuhan dan menuhankan ini apa sih menurut Bang Daman? Kalau setan itu pun bisa kita tuhankan loh. Benar. Jadi gini Bang Hanzo, kan orang banyak bilang gini ya Bang Hanzo, apa itu Tuhan? Pencipta yang tidak diciptakan. Salah. Secara mantik, apa itu Tuhan? Apapun yang mau kamu sembah itu Tuhan. Contoh, saya menyembah ini, maka itu Tuhan bagi saya. Gitu. Betul. Nah, jadi betul itu. Mereka menuhankan rahib-rahibnya kan katanya di dalam. Lu mau bawa ke rabi ya? Mau bawa ilmu edis? Ilmu edis. Boleh bawa aja. Aku jelasin secara lengkap. Panjang itu. Jadi teman-teman Muslim ini kalau dengar kata Tuhan itu sudah pasti Allah. Nggak ada yang lain gitu. Jadi kita berbedanya di situ. Kalau orang Kristen mendengar kata Tuhan itu artinya penguasa. Kita menyebut Yesus Tuhan itu karena memang Yesus diberikan kuasa baik di langit dan di bumi oleh sang sumber. Yang kenapa kok Yesus diberikan kuasa? Karena dia dengan diberi kuasa bisa berinteraksi dengan manusia, supaya manusia ini bisa berinteraksi dengan Tuhan. Kalau enggak, dengan cara apa lagi manusia mencari Tuhan? Kan udah jelas di awal premisnya Tuhan itu tak. Ulangi sekali lagi Bang, ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi penjabarannya. Waduh. Enggak, saya cuma mau lihat Bang Hanzo mengeluarkan kata-kata itu setelah dipikirkan atau mengeluarkan suara doang, coba. Oke, ulangi lagi ya. Di pemahaman Kristen, Tuhan itu adalah sesuatu yang memiliki kekuasaan atau penguasaan. Kenapa Yesus kita tuhankan? Karena Yesus mempunyai kuasa di sorga dan di bumi, yang diberikan oleh dari sang sumber itu yang tak terhampiri tadi, yaitu yang kita sebut pencipta lah katakan. Dan di dalam Kristenan kita sebut itu Bapa ya. Jadi makanya orang Kristen nggak ribet dalam menuhankan Yesus gitu, karena Kenapa? ya nggak ribet orang Kristen ini udah, karena banyak dalil yang mengatakan Yesus inilah inkarnasi dari
yang tak terlihat itu gitu. Kalau Yesus tidak turun ke bumi, dengan cara apa manusia ini nanti menuhankan atau bertuhan gitu kan? Oke. Atau kan dengan, ya kan banyak Tuhan dong, Bang Daman. Ya kan, banyak Oke. agama. Oke. Banyak agama, 3.000 lebih. Tapi dengar Bang, aku selesaiin dulu ya. Dari 3.000 lebih agama, hanya satu yang berbeda, yaitu Kristen. Kenapa berbeda? Karena hanya Tuhan Kristen yang tidak membutuhkan penyembahan yang seperti agama-agama lain lakukan. Ada dalilnya dong, Bang. Ini Tuhan yang out of the box nih. Memang terdengar, waduh, Tuhan out of the box itu yang gimana gitu kan? Tuhan yang lain dari Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Beda Tuhannya orang Kristen ini. Di dalam, aku lupa tepatnya, dia berkata begini. Aku, Yesus ya, tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Bayangin, Tuhan pencipta semesta alam yang di dalam Yesus berkata, ciptaannya ini sahabat. Ada nggak Tapi dia hamba Tuhan juga yang kan? lain? Ya, Yesus Kalau itu Tuhan hamba lain, juga kan? aku Tuhan, sembah aku, titik. Lu nggak sembah neraka. Hampir semua konsep agama itu seperti itu. Lu nggak taat perintahku, masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus nggak begitu. Ajaran Tuhan Yesus nggak begitu. Jadi di dalam kekristenan, seseorang ke neraka bukan karena Tuhan Yesus yang jeblosin dia ke neraka, tapi itu karena pilihan orang ini yang sudah diberikan jalan. Barang siapa percaya kepada anak, dia akan selamat. Itu simple, Bang. Tapi Yesus kan juga hamba, Bang. Iya, nggak masalah. Itu Yesus hamba, Yesus nabi, Yesus raja, Yesus imam. Ya udah, Yesus itu Tuhan. masuk ke ranah yang kayak aku jabarin tadi ya, Bang. Apalagi abang ada di depan, abang suka udah aku ini almantik nih. Waduh, keren ini. Berarti dengan ini pasti nanti mikir nih, apa yang saya katakan tadi udah berbekas nih di kepala Bang Daman nih. Enggak. Itu nanti menjadi trigger. Bukan Iya ya. itu. Tuhannya Kristen Wah, beda Bang. ya. Jadi gini, ketidakkonsistenannya itu masalah inkarnasi, ajaran mula-mula inkarnasi itu telah diajarkan sebelum Kristen. Contoh bilang gini, kan aku tadi cuma kritisi satu ya, ketika Bang Anjo bilang bagaimana Tuhan akan berinteraksi dengan kita. Jangan dengan kita. Karena Bang Anjo nggak diajak. Yang diajak cuma Bani Israel berinteraksi dengannya. Di situ akan membedakan olah daripada ketuhanan dibalik ketidakadilan pada penglihatan manusia. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dia akan berinteraksi? Kita melihat ajaran mula-mula sebelum adanya keluarnya Yahudi, sejarah tertua yaitu kehinduan. Mereka yakini dewa-dewanya pernah turun ke bumi dan berinteraksi. Untuk menunjukkan apa? Jikalau mau Tuhan yang berinteraksi lebih duluan daripada Kristen, Tuhan Hindu berinteraksi. Lah Tuhan Kristen berinteraksi. Tapi yang diajak oleh orang Hindu Perindavan, yang diajak oleh Tuhan Kristen Bani Israel. Bang Hanzo nggak diajak. Seharusnya pemikiran Bang Hanzo. Daman, Tuhanmu, Daman, mohon maaf ini. Tuhanmu itu Tuhannya orang Arab. Namanya aja Dalil Tuhan kota Mekah ya. Dalil Tuhan kota Mekah ya. Bukan. Enggak dalil yang mana mau dibawa? Iya, Tuhanmu itu Tuhannya orang Arab. Oke. Iya, namanya aja Alif Lam Lam Ha, itu huruf Arab. Oke, sekarang gini aku ikuti. Ayo. Oke, Tuhannya Anja. Mau apa lo? kok nggak bikin ngakak nih? Tidur lu malam ini. Bener. Anja. Anja. Nah, Gini. penakut ini kali ini. Bukan. Apanya yang bukan? Enggak. Itu Kita Alif Lam Lam berpikir Ha. jernih ya, Bang Hanjo ya. Oke, kami terima. Nah, kamu terima nih apa yang Bang Hanjo bilang. Oke.
Kami Ini levelnya udah level ngantuk kan. Kalau aku di jam 8, wah masih fit. Waduh, babak belur kan. Oke. Sabar. Aku dari tadi Kami- bertahan nih. Sabar, diam dulu. Oke. Awas lu gak bisa Mantap jawab lagi. ini ya. Awas gak bisa jawab ini. Iya nih, gua pegangan nih. Tuhan kami Tuhannya orang Arab. Oke, Yes. kami terima nih. Belum ku bantah nih, ku terima. Kenapa paman? Karena tulisannya aja alif lam ha. Allah. Bahasa apa? Bahasa Arab. Berarti Tuhannya orang Arab. Setuju? Yes. Mantap. Setuju? Iya, Oke. Andaikan ternyata Kristen salah, Islam salah, dan semuanya salah, dan nggak ada yang benar. Ada satu agama sebenarnya yang paling benar gitu kan. Ataupun adanya satu Tuhan yang paling benar. Untuk menjadi Tuhannya sekalian alam, pakai bahasa apa kira-kira Tuhannya? Untuk bilang ini namaku gitu. Mau pakai bahasa Brazil dibilang Tuhannya Brazil. Mau pakai bahasa Sunda dibilang Tuhannya orang Sunda. Mau dipakai bahasa Spanyol nanti jadi Tuhannya orang Spanyol. Lalu pakai bahasa apa kira-kira? Nah, ini pertanyaan ini bagus ya. Itu orang Kristen bisa jawab. Ya. Ada dalil. Makanya aku ngakak Bang Anjo. Jadi Betul. Tuhan harus pakai bahasa yang kayak mana ini gitu? Makanya ini pertanyaan ngena kamu sendiri, Daman. Boleh. Bahasa itu yang membuat banyak sekali bahasa itu Tuhannya orang Kristen. Peristiwa Menara Babel. Dulu itu bahasa cuma satu, yaitu bahasa keturunan dari Adam hingga ke bawah. Ketika peristiwa Babel, disitulah pertama kali Tuhan kacau balaukan bahasa. Di menara peristiwa Babel itu, tiba-tiba orang bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Brazil, bahasa bla 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 lah. Dari situlah terserak semua penduduk ini. Berseraklah ke utara, timur, barat, selatan. Padahal tujuannya dia mendirikan menara tinggi, menara Babel. Apa? Kita akan mencar, tapi jangan lupa kita nanti kumpul di sini ya. Tuhan tahu. Dan Tuhan kacaukan sehingga mereka nggak akan balik lagi ke Babel itu, menara Babel. Karena sudah dikacau balaukan bahasanya. Satu sama lain nggak ngerti. Lu ngomong apa sih? Nggak ada yang ngerti. Satu ngomong bahasa Korea, satu ngomong bahasa Jepang, satu ngomong bahasa Arab. Disitulah Tuhannya yang di dalam yang saya sembah itu, dia yang melakukan itu, Daman. Nah sekarang ada nggak Tuhan Anda, Tuhanmu, Daman, mengklaim dia yang membuat ribuan bahasa? Ada nggak? Tuhan aku lebih gila lagi klaimnya, percaya nggak? Gimana? Nih kata Allah gini kan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Apa dikatakan Allah? Aku yang menciptakan langit dan bumi, apa yang ada dan apapun yang ada di dalamnya. Tuhan Hindu pernah ada di bumi, Tuhan Zeus, Tuhan Yesus, Tuhan apapun ada di bumi. Lah dia nggak ada di bumi. Berarti siapa yang ciptain Tuhan Yesus? Allah. Udah, lebih ngeri kan klaimnya? Lebih ngeri. Berarti yang disembah Hanjo selama ini apa yang diciptain Allah? Kelar. Wah ini debat kusir kalau gitu. Tuhan siapa yang lebih hebat? Tuhanku, enggak Tuhanku. Kayak anak kecil gitu makanya. Bukan, itu ada dalilnya. Sekarang gini, Allah mengatakan menciptakan Yesus karena menciptakan apa yang ada di dalam keduanya, kan gitu. Sekarang ada nggak dalil Yesus menciptain Allah? Coba ada nggak? Yesus menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah Islam, ada nggak? Ada. Mana? Ketika peristiwa Babel, salah satu bahasa yang terbentuk saat Babel adalah bahasa Arab. Dan bahasa Arab itulah yang menciptakan nama dari Tuhannya Daman. Keren. Alif lam lam. Iya. Nama itu misalnya gini kan. Andaikan nih aku Tuhan yang benar nih. Tiba-tiba ada misalnya andaikan aku nih Tuhan yang benar nih, aku di luar memantau ciptaan nih kan. Tiba-tiba aku Tuhan lagi nonton nih debat Hanzo sama Daman. Ya itu kan Tuhan orang Arab karena menara Babel menemukan bahasa Arab dan keluarlah bahasa ALLAH, oke, ataupun Allah gitu kan. Terus gua mau nyampain diri gua terbeban dong. Aduh, gua pakai bahasa apa nih? Gua pakai bahasa Brazil, nanti dibilang Tuhan Brazil. Gua pakai bahasa Batak, dibilang Tuhannya orang Batak. Gua pakai bahasa ini jadi ini nih.
Jadi kalau andai kan Hanzo Tuhannya, gimana Hanzo mau ngomong gimana kira? Nggak ada bahasa dia harus pakai gitu, paham nggak maksud gua? Makanya tadi aku ngakak Bang Hanzo. Jadi gimana Hanzo, kan gini, jangan salah paham di balik ayat itu. Sama kita kayak ngomong gini Bang Hanzo. Aku gubernur nih. Wahai bangsa Aceh, Jokowi itu adalah presiden kita Aceh, jadi kita wajib menghormatinya. Apakah Jokowi cuma presiden di Aceh doang? Kan enggak, tapi seluruh Indonesia. Kan gitu Bang Hanzo. Sama juga saat itu kejadian ayat itu asbabun nuzulnya lagi berpidato di depan orang Arab. Maksudnya gini, memberitakan firman itu di depan bangsa Arab. Sama seperti seorang gubernur tadi mempidatokan Jokowi di depan bangsa Aceh. Makanya dia bilang, Jokowi sebagai presiden kita orang Aceh, kita wajib menghormati. Padahal presiden seluruh Indonesia gitu. Jadi konsekuensi ayat tersebut ya di depan mereka, karena mereka adalah orang Arab. Nah, Tuhan negeri Arab, ya wajar lagi pidato di depan orang Arab. Konsekuensinya karena komunikan di mana Nabi sebagai komunikannya orang Arab, Rasulullah itu sebagai komunikatornya menyatakan hal tersebut gitu. Nggak percaya udah nggak apa-apa sekarang aja. Aku cuma mau tanya, Tuhan memperkenalkan diri nggak usah pakai bahasa apapun, kira-kira pakai bahasa apa Tuhan? Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, dia memakai bahasa yang dipahami oleh Musa. Ya kan? Jadi kan ada itu ketika ditanya siapakah namamu, Musa bertanya kan. Innani ana Allah, bukan? Itu kan bahasa Arab. Iya. Ketika ditanya apa jawabnya? Akulah aku. Cuman begitu. Oh, apa? Gimana bahasa ini? Ehye, eser, ehye. Ehye, eser, ehye. Terus? Nah, lalu dituliskan dalam bentuk tetragamaton itu yo he wafe ha, ya kan? Kan akarnya dari itu. Akulah aku gitu sebetulnya. Oke. Makanya tadi kan di awal aku bilang tak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Tak seorang pun mengenal anak. Kami kenal Tuhan nggak perlu anak-anak, kok bisa kenal? Hah? Kami nggak perlu anak-anak, kok bisa kami kenal Allah? Nggak pernah nampakin diri, tapi kenal. Kenapa? Di mana kamu mengenal? Kalau aku tanya, nanti kena lagi. Nggak ada manusia di muka bumi ini di tahun 2025 udah lihat Tuhan yang ada. Sekalipun siapapun. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Apa yang kamu kenal? Yesus. Mengenal Yesus pernah datang. Yesus pernah. Udah, tulang dagu Yesus gimana? Ya intinya mengenal itu dalam tanda kutip dia pernah datang sebagai manusia dan itu dia pernah kembali datang dengan cara yang ajaib. Ya masalah pernah datang, semua agama pernah datang. Orang meyakini Zeus juga pernah tampil eksis di bumi. Orang meyakini nggak bisa dibuktikan secara fakta empiris kalau Yesus pernah datang. Bahkan orang di luar Kristen pun berani membuktikan fakta empirisnya bahwa Yesus itu ada. Bang Hanzo berani nggak datang ke orang Hindu kan? Bilang ke orang Hindu gini, Assalamualaikum, from Palestine. Ya, waalaikumsalam. Mas bukan. Hi, from Palestine. Ismi Nur. Mas Muk. Nur. Oh, Nur. Oke. Udah lanjut. Yes, Nur. Syukran laka ya akhi, jazakallah khair. Oke, ini tergantung moderator nih. Nah, aku udah diam nih. Pinter bahasa Arab ya. Apa namanya tuh? Bukan gini ya. Ini nanti oten framing wah Palestina saya pak itu bukan. Ini momennya nggak tepat. Momennya. Jangan sujon. Momennya takut kebenet kan anak kecil memang nanti terbenet. Momennya tidak tepat. Hanzo bentar lagi syahadat. Sabar kalian. Ya, sorry ya. Momennya nggak tepat. Assalamualaikum Bang Fandi.
Oh, dia lagi buka komal malah cabut ke sini dia. Apa tadi pembahasan kita Bang Hanzo? Apa ya? Tadi apa ya? Ke distrak gitu ya. Ke distract. Masalah apa tadi ya? Gini Bang Hanzo, intinya tuh gini. Kalau kita berpikir logik, itu kepikiran itu gini dalam keagamaan ya. Andaikan itu benar, andaikan apa yang Bang Hanzo bilang itu benar dan disesuaikan oleh akalku, maka kenapa aku harus menolak? Itu satu. Kayak gini lah. Aku Dengar dulu, ini nasihat nih. Nah, dan andaikan itu tidak benar, tanya kepada diri sendiri, kenapa aku membenarkan? Itu yang paling penting. Kalau enggak, gak akan sampai ke pintu hidayah. Bang Hanzo, aku adalah orang yang mengatakan Tuhan itu nggak ada dulunya. Tapi aku teliti Al-Quran, wah ternyata ini konsekuensi logika. Apa yang dibilang, oh ternyata gini gitu. Sama kayak dibilang, aku menyembah apa yang aku kenal, kalian menyembah apa yang tidak kenal. Siapa yang kenal Tuhan di tahun 2025? Siapa? Yang udah lihat langsung. Paling mentok-mentok pernah ada. Sekarang yang pernah ada, Hindu mengatakan Tuhan yang pernah ada. Tuhannya Daman pernah nggak beracara secara pribadi dengan Daman? Emang lu pernah? Pernah. Sebagai orang Kristen, setiap orang Kristen pasti beracara dengan Tuhan. Itu dari apa? Mimpi? Contoh ya. Mimpi. Apa? Bukan, real. Oh, jadi? Real? Oh, ngeri anjir. Nah, terus lanjut. Oh, ngeri coy, ngeri. Makanya saya tanya, apakah Tuhan yang Daman sembah pernah beracara secara pribadi dengan Daman? Enggak pernah. Nah. Jadi Bang Hanzo, enggak pernah. Anggaplah kalah aku dari situ. Aku kasih Bang Hanzo 1 kali 48 jam 2 hari foto selfie sama Yesus saat ketemu sama Bang Hanzo. Itu maksudnya. Daman Kan salah lagi aku. Tapi kalau orang Kristen, ada orang Kristen di sini naik, aku tanya, pernah nggak Tuhan Yesus beracara secara pribadi dengan dirimu? Dia pasti pernah. Gimana beracara pribadi itu gimana? Contoh ya, contoh kecil lah. Dulu ketika saya masih remaja gitu ya, usia 22, 23 gitu, 22 lah. Saya di gereja itu ada satu perempuan lah ya. Saya bilang begini, saya berdoa di gereja begini, Tuhan, jika boleh, jadikanlah dia istriku. Aku bilang begitu, man. Oh. Udah, amin, selesai. Oke. Tahu nggak? 3 tahun kemudian, dia jadi istriku sekarang. Itu yang dimaksud Tuhan itu beracara dalam hidup seseorang. Jadi ketika kita berdoa, kita kan berinteraksi nih, bercakap-cakap nih. Masalah dijawab detik itu atau enggak, kita nggak tahu. Ternyata 3 tahun kemudian, itulah jawaban doa yang aku sendiri mungkin udah lupa. Dulu aku pernah berdoa seperti itu. Baru aku ingat ketika kita udah berjalan gitu. Ternyata dulu aku pernah doain kamu gitu. Dan di dalam Islam dijabah ya, dijabah lah, dikabulkan gitu. Nah itu contoh kecil teman. Ya seperti itulah. Pernah nggak dalam hidupmu terjadi seperti itu dengan Tuhanmu gitu? Aku minta ranking 1, aku ranking 1 kok. Doa aku ranking 1 SMP. Ranking 1. Kalau ranking memang kamu pintar. Yang di luar logika, man. Misal apa? Ya kayak tadi yang aku ceritakan itu kan di luar logika, di luar kemampuanku kan. Gini. Esensi mujizat ataupun makbulah. Sekarang gini. Orang Hindu, misalnya gini. Ini penyakit udah nggak bisa disembuhkan lagi. Dia bawa itu kepada pendeta Hindunya, ya kan? Nah, begitu disembuhin, sembuh. Oke, orang Buddha pun sama. Orang Kristen pun sama. Orang Islam pun sama. Menunjukkan apa? Itu tidak bisa dijadikan standarisasi itu, Bang Hanzo. Karena sekarang gini, orang yang menyembuhkan penyakit tanpa bantuan Yesus, yaitu menggunakan Brahmana Siwa dan Krishna, lah kenapa bisa sembuh? Mereka akan mengatakan itu mujizat daripada pendeta mereka gitu. Oke. Lalu kalau semua itu bisa terjadi dalam setiap agama, lalu Tuhan mana yang paling benar? Kalau semuanya juga bisa menyembuhkan ataupun mewujudkan segala mujizat-mujizat yang seperti itu gitu. Jadi Bang Hanzo karena kayak gitu doang lah. Orang Buddha juga ada yang kayak gitu.
tiba-tiba berdoa apa namanya tuh Amitabha Amitabha wahai Tuhan terima apa namanya tuh aku mau cewek itu, tiba-tiba dia dapat. Itu gimana? Dia Amitabha Amitabha loh, bukan in the name of God and the Son and the Holy Spirit. Nggak, Amitabha Amitabha lah dikasih. Jadi subjektif ya. Iya. Nih udah pinter nih Hanjo nih. Nggak gitu cara nelitinya Hanjo. Nelitinya Makanya tuh, ini kan hal spiritual yang kita bahas. ya Bahkan udah. kalau aku cerita Gini. lebih dalam lagi, kamu lebih nggak percaya lagi. Malah kamu wah udah gila nih. Gitu. Aku nggak. Kalau aku akan cerita hal yang berkata- detail, itu kamu malah akan geleng-geleng kepala. Nggak masuk akal ini. Bang Hanjo. Kalau aku cerita di waktu aku kelas 3 SD, aku pernah didatangi Tuhan Yesus. Kamu percaya nggak itu? Gimana nggak tuh? percaya. Itu secara Kelas 3 SD tidak tahu agama, tidak iya. ngerti siapa Yesus. Nah, anak kelas 3 SD dari mana dia tahu itu Tuhan? Iya. Terus? Nah, Tapi dia anggap aja aku ngarang gitu ya. tapi ibu bapak kamu Kristen. Anak kelas 3 Daman. Iya, Nggak tapi ibu peduli. bapak. Iya, tapi Anak ibu kelas 3 nggak tahu bapak ibunya agamanya apa. Iya, udah anak kelas kelas 3 tiga loh. SD nggak tahu ibu bapak. Tapi mulai dari kelas 3 udah dibawa ke gereja. Woi, pernah datang Yesus kau? Nah, Iya. sama yoga dulu. Ini yoga. Ya anggap aja ini ngayal gitu loh Oh, aku yoga. kira yoga dulu. Bentar, aku ngomong sama yoga. Dek, udah tidur kau, Dek? Belum? Tadi ketiduran aku baru bangun aku. Nggak dengar dia ngomong. Aku pernah datangi Tuhan Yesus, ketawa aku langsung. Ya kan? Pasti memang ada udah tertulis di dalam Bible. Ya, bukan gitu, Bang Andro. Gimana ya ngomongnya? Ini ku bahas secara ilmiah mau nggak hal itu? Ini ku bahas secara ilmiah nih, nggak ku bahas secara kitab. Gini ya. Akal itu kalau dalam ranah fikir, dia ada yang namanya gini Bang Andro. Rasional, imajin, sama klimaks. Oke. Apa itu rasional? Sesuatu yang ada di deskripsi dan ada di dalam realitas. Oke. Ini aku bahas secara ilmiah nih, nggak aku bahas secara kitab. Oke. Andaikan misalnya contoh nih, api dan panas. Anda tahu api, Anda tahu panas, di alam nyata Anda tahu, oh benar panas. Itu ada di realitas dan ada di dalam pikiran. Setelah Anda tahu api dan Anda tahu panas. Satu. Yang kedua Bang Anto, ada yang namanya imagine. Imagine itu ada di pikiran, nggak ada di realitas. Contoh, Daman mandi dengan api. Ada di realitas? Nggak ada. Akan tetapi apa? Dia mandi. Ataupun apa? Mengatakan, nggak usah api. Gajah terbang. Secara apa? Imagine. Tapi nggak ada dalam realitas. Ada yang paling tinggi Bang Anjo. Namanya klimaks akal. Apa itu klimaks akal? Ketika di realitas tidak ada dan di pikiran tidak ada. Mana contoh? Balon tidak ada warna. Kita tahu balon, tapi saat kita menyematkan kata tidak ada warna, di pikiran tidak ada, di realitas tidak ada. Itu satu. Sekarang, pemikiran daripada akal ada yang namanya alfa, beta, dan theta, Bang Anjo. Apa itu alfa? Alfa sistem pikiran pertama. Beta ketika dicermati. Theta ketika masuk ke alam bawah sadar. Makanya jangan heran ketika misalnya orang Hindu ketemu dengan dewanya. Orang Hindu bermimpikan dewanya. Oke, karena apa? Tadi dia memprosesi tentang dewa itu secara umum. Setelah itu dia kritisi masuk ke alam beta, kemudian masuk ke alam bawah sadar dia. Oke, Buddha pun sama. Ketika dia dengan Tuhannya, meyakini Tuhannya versi awal, selanjutnya masuk kepada versi kedua ke alam beta, mencernanya di alam theta. Hingga akan ada perwujudan-perwujudan seperti itu. Oke, ini versi ilmiah. Sama juga kayak Nabi Muhammad. Ketika orang Islam, apalagi itu terlalu merindukan nabinya, hingga kemudian mengkritisi tentang hal tersebut, masuk ke alam betanya, dan memang wujud kerinduannya terhadap Nabi, masuk ke alam tetanya. Seakan-akan di dalam mimpi dia ketemu Nabi. Dan itu konsekuensi logiknya seperti itu. Menunjukkan gini Bang Anjo, saya tidak akan bantah Bang Anjo ketemu Yesus, oke lanjut, kan gitu. Tapi yang jadi masalah,
Bang Hanzo lahir daripada keluarga yang Kristen. Mana tahu di umur 3 tahun itu Bang Hanzo memang lagi Yesus banget, keyesusan banget, paham nggak? Keyesusan banget. Sehingga saking keyesusan banget daripada alfa ditransfer ke beta masuk ke alam theta. Seakan-akan itu ada di depan Bang Hanzo. Itu secara ilmiahnya gitu. Mau share Al-Quran? Itu ku ajarin cara Al-Quran. Tentang sumpah iblis, mau ku ajarin sumpah iblis dalam Al-Quran. Ini ku ajarin sumpah iblis. Macet tuh. Nyemat pokoknya. Apa? Apa? Ngelek tadi barusan. Apa banyak? Ngelek, Oh, ngelek. Sumpah iblis dalam sampai mana tadi aku bilang? Nah, macet lagi. Kayaknya udah Awas takbar. goyang nih wifi. Ngelek ya? Serius ngelek, Iya. ngelek, serius ngelek. Tuh ngelek tuh. Sampai mana tadi aku bahas? Tunggu. Sampai mana Mimpi tadi udah setan. bahas? Mimpi setan. Enggak, tapi ke alfa beta theta udah selesai kan? Udah. Nah, sekarang gini, kalau dalam Al-Qur'an kan tugas daripada Al-Qur'an kan mubayyinan linnas. Oke? Artinya Al-Qur'an itu kan ada perdebatan bom-bom Abang Jum. Aduh ngelek lagi daman. Di Al-Qur'an udahlah aku naik ke atas dulu dah. Sabar. Bang Daman, DM WA mu ya. Itu apa kau? Ya aku. DM Tidak, WA mu, tidak. tapi kau udah lama mengasih aku. Tapi kamu jadi guruku. Gimana ya? Iya. Hmm. Iya, nanti ku deh WA aku. Yoga ini mualaf ya? Iyalah. Iya. Tinggal nunggu Bang Azu aja ya enggak Yoga? Tinggal nunggu mau siapa tuh kamu nyusulku kan. Amin. Iya. Justru Kan dulu ketika berharap mualaf. berat, semakin dipelajari semakin ya begitu. Sabar. Aku tutup kamera dulu ya. Ya tutup aja lah. Aduh, bentar. Anzo, Enak bentar, lu, biar Enak enak. tidur nih gue. Di sini dulu bang. Oke. Gak follow ya. Apalah tadi masalah sumpah iblis ya. Kan iblis itu pertama dia berkhianat kepada Allah. Allah mengatakan perintahku ini mutlak. Dia bilang ya dia tidak akan mau tetap sujud kepada Adam karena dia wastakbar. Dia bertakabur. Arti dia bertakabur, dia tetap kekeh dengan apa yang dia yakini. Hingga kemudian, oke, kalau kamu telah menghukumiku sesat, artinya apa? Setelah iblis memilih tidak mau mendengarkan Allah, maka Allah menghukumnya. Ya udah, kalau kamu nggak mau menuruti perintahku, berarti kamu berkhianat. Ya udah, aku siap terima konsekuensinya. Karena kamu menghukumi aku sesat, maka izinkan aku menyesatkan manusia. Nah, di dalam hadis dijelaskan ketika Nabi Musa bertemu dengan iblis. Nah, Nabi Musa bertemu dengan iblis menunjukkan apa? Iblis membocorkan rahasia, salah satunya tahu nggak apa? Aku diberikan segala kekuatan oleh Allah, apapun itu, yang penting sesatkan manusia. Saat kita menyangkutkan dengan penjabaran Al-Quran, tahu nggak? Benteng daripada kesesatan iblis akal. Tahu nggak gini? Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan dua ini, kita lihat katanya untuk menyembah Allah. Lah manusia ada yang kayak Hanzo nggak nyembah Allah. Ada jin yang nggak nyembah Allah. Ini apakah Allah menciptakan produk animal? Bukan. Allah menciptakan, mengatakan esensi daripada mereka itu kembali kepada Allah. Mana buktinya? An-Naba 39. Faman sya'at takhadha li rabbihi mahaba. Kalau dia mau pakai akal dia, maka dia kepada Allah akan kembali. Jadi, iblis ini bebas memiliki kekuatan. Mau dia membuat halusinasi kamu, mau dia mau masuk ke alam mimpi kamu, yang penting kamu wajib tersesat. Itu kata Al-Quran. Maka dia minta pertangguhan sampai hari kiamat, menyesatkan manusia.
Ya udah silakan. Karena Allah tahu manusia punya akal. Di balik segala kesesatan, mereka bisa pegang temeng. Apa temeng mereka? Akal. Apa temeng mereka? Akal. Aduh, aku bermimpi Yesus. Pergi ke orang Hindu. Lu pernah nggak mimpi Brahmana Siwa Krishna? Lah pernah. Oke, ke Buddha juga pernah memimpikan Sinagoga Gotama mereka. Menunjukkan apa? Ini mimpi tidak bisa kujadikan kebenaran. Karena apa? Akal adalah bentengnya, Bang Anjo. Nah, maka menunjukkan apa? Segala sesuatu Allah jabarkan di dalam Al-Quran. Bukan, kan ada esensi kata-kata Nabi itu al-ummi. Bukan daripada membaca kitab terdahulu. Contoh gini, kitabnya Bang Hanzo ada Imamat, Wahyu, Bilangan, dan semuanya. Segala kitab itu yang ada di Yahudi ada di Bang Hanzo. Oke, tapi kenapa ada narasi-narasi Bible, ada narasi-narasi apa namanya tuh, narasi-narasi Taurat di dalamnya? Kenapa? Karena gini, nih, mau dalil apa aku bacain aja? Ini aku bacain dalil nih. Oke, itu boleh dibuka di Al-Baqarah 140, Bang Anjo. Nih. Al-Baqarah 140. Nah, ini Bang Anjo. Besarin aku Yoga. Mana kau? Yoga. Iya bang. Itu nggak bisa aku besarkan ini bang, buat besarkan ini tidak bisa besar dia dari tadi aku. Ada deh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Am taquluna anna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini Bang Hanzo, am ini kalau dalam bahasa Arab artinya bentuk penegasan. Nah, ini ku jelasin dulu ya. Am itu apa ya? Nah, aku jelasin bahasa Arab dulu biar kita bisa ekstrak arti makna ini. Am itu adalah kalimat bentuk pertanyaan tapi tujuan penegasan. Ada yang namanya pertanyaan, ada yang namanya pertanyaan untuk penegasan. Kayak aku bilang gini, Bang Hanzo, apakah kamu mengira dengan kamu mencuri itu udah benar? Apakah itu pertanyaan? Bukan, tapi bentuk penyadaran. Di sini jikalau menyebutkan kata am itu istifham ingkari, pertanyaan untuk menyadarkan. Oke Bang Hanzo, oke, disadarkan ini kepada Bang Hanzo nih ayat ini. Bang Hanzo masih nyimak nggak? Kok nggak jadi mualaf nih? Ada. Nanti ini kata Allah. Apakah kamu akan mengatakan bahwa sesungguhnya inna Ibrahim, bahwa sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub dan segala keturunannya itu mereka Yahudi ataupun Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan kepada mereka Muhammad, adakah yang lebih mengetahui kejadian terdahulu selain Allah? Itu satu. Waman adlama, dan siapapun yang zalim kepada pikiran mereka daripada barang yang telah ditunjukkan kesaksian di sisi mereka daripada Allah, dan Allah tidak lalai daripada apa yang mereka kerjakan. Tahu nggak ayatnya Bang Hanzo? Maksudnya tentang apa? Ini adalah bentuk penyadaran bahwa tentang masa dahulu aku yang lebih mengetahui apa yang terjadi terdahulu. Itu anggap pertama klaim, kata Allah. Ya, anggap aja klaim. Allah mengeklaim aku paling tahu kejadian terdahulu. Lalu kalian Yahudi dan kalian Nasrani akan mengatakan apa? Bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani, menyembah manusia seperti yang kalian sembah. Kata Allah, katakan kepada mereka Muhammad, afata'lamuna amillah, adakah yang lebih mengetahui kejadian terdahulu selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Artinya, konsekuensi logikanya, yang paling tahu kejadian terdahulu sebelum era 2025 yaitu Tuhan. Oke. Kata Allah, paling sakit kepada mereka ketika mereka mengkhianati dan menzalimi akal mereka sendiri.
Mana buktinya? Ketika Rasulullah memberitakan segala sesuatu di luar apa yang pernah dijabarkan dan tercatat. Karena Allah ingin menyadarkan kita, kebenaran itu bukan karena dicatatkan oleh orang lain. Siapa yang berada di sejarah boleh mencatatkan dengan diksi yang berbeda. Contoh, kita teliti perang salib. Perang salib, jikalau ditulis oleh orang Islam, akan mengatakan Kristen yang salah dalam perang salib. Andaikan ditulis orang Kristen, maka Islam yang salah di dalam perang salib. Di tahun 2025, kita mengonsumsi dua diksi tersebut. Ya tergantung keimanan masing-masing. Namun apakah kebenarannya ada pada tulisan? Tidak. Di mana kebenarannya jika Allah memberitahukan kejadian sebenarnya? Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintah Nabi Muhammad dengan menggelari dia dengan Al-Ummi. Apa itu Al-Ummi? Ummi itu adalah ekstrak daripada dua kalimat, ya. Ada ummun dan yanisbah. Artinya apa? Al-Ummi adalah seorang anak yang dibangsakan kepada ibunya. Artinya apa? Sistem informasi yang dia dapat wajib itu datang daripada ibunya kepada seorang anak yang digelari dengan Al-Ummi pada hakikat. Nabi Muhammad distandarisasi dengan gelar hal tersebut, Al-Ummi dengan yanisbah pada terakhirnya, untuk menunjukkan apa? Nabi Muhammad layaknya seorang anak yang butuh segala informasi daripada ibunya, maka Nabi Muhammad butuh segala informasi daripada Tuhannya. Contoh, apakah Nabi Muhammad membaca Taurat untuk tahu bahwa Allah pernah memperkenalkan diri kepada Musa? Bukan. Artinya apa? Nabi Muhammad datang Jibril, ada info apa nih Jibril? Oh ini dulu ya, Nabi Muhammad pernah berkenalan dengan Nabi Musa. Ngomong apa dia? Innani anallah. Udah. Artinya apa? Bergantung terhadap apapun yang dijabarkan oleh Allah, bukan karena membaca. Makanya gelar Al-Ummi menjadi keagungan bagi Nabi Muhammad. Karena apa? Orang paling dekat dengan Tuhan. Komunikasi dia langsung, sistem informasi dia langsung dia dapati daripada Tuhan, bukan daripada membaca kitab yang terdahulu. Itu Al-Ummi. Oke. Setelah itu Bang Hanzo, tugas daripada Nabi Muhammad dan Islam berada di akhir sejarah. Tahu nggak tujuannya apa? Menceritakan kembali tentang apa yang telah mereka fitnah di kitab terdahulu. Contoh, di kami Bang Hanzo, Lot itu nabi dan dia tidak pernah berzina dengan kedua anaknya. Yoga, aku turun dulu ya, jangan lebat iya, kali Bang. sini ya. Iya Pak Ivan Naga. Yo, Assalamualaikum. Siap, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Uni. Bang Kenzo. Iya, Assalamualaikum Bang Kenzo. Ini ya, aku berdoa pada malam ini Bang, semoga kau dibukakan pintu hatimu sama Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Amin. Bisa terkabul loh. Amin. Assalamualaikum Uni. Ini masih bangun aja. Kirain dia tidur nih. Mana dia? Benar-beneran tidur. Oh tidur nih. Jadi Bang Hanzo, dengerin ceramah ya. Iya dengerin ceramah sambil tidur aja terus. Bentar aku lanjutin dulu. Jadi sistemnya Al-Quran ini datang terakhir menceritakan kembali cerita yang terdahulu. Tapi tahu nggak apa kata mereka? Sungguh apa yang kau katakan itu dongeng Muhammad. Kenapa? Kenapa dikatakan dongeng? Karena Nabi Muhammad menceritakan segala sesuatu yang tidak dicatatkan. Sejarah mencatat Lot berzina dengan kedua anaknya. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Lot itu adalah Rasul yang mulia. Dengan tujuan dalil firman Allah yang tadi, yang paling tahu tentang kejadian terdahulu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di dalam Talmud dan Midrash Yahudi mencatatkan Abraham menyembah berhala. Allah mengatakan Abraham itu tidak pernah sekalipun menyembah berhala dan dia adalah sosok yang mulia. Di dalam Talmud dan Midrash Yahudi mencatatkan Ismail pernah ingin membunuh Ishak dengan tujuan mengambil harta bapaknya. Enggak percaya tanya dan konfirmasi kepada Bang Billy, iya apa enggak? Tapi Allah mengangkat kembali derajat-derajat Rasulnya yang telah difitnah. Makanya Al-Quran harus datang terakhir, menceritakan kembali kemunafikan manusia yang zalim terhadap akalnya. Makanya tadi bunyi daripada ayatnya Manzo, terakhir penegasannya, wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya mereka itu zalim terhadap akalnya padahal mereka menyaksikan sendiri segala sesuatu yang diberitakan Al-Quran. Contoh,
Bang Anzo, ketika disebut Lot ya dalam kitab perjanjian lama berzina dengan kedua anaknya, Al-Quran, kitab suci menyebutkan Lot adalah nabi yang mulia, tidak pernah berzina dengan kedua anaknya. Ingat, kitab suci seharusnya memberitakan orang-orang yang mulia agar kemudian menjadi suri tauladan. Lalu kenapa Anda percaya satu kitab yang menceritakan sosok-sosok kriminal? Menunjukkan apa? Itu adalah buah pikir. Ini tujuan datang Al-Quran, bukan mencampuri kitab Anda, bukan mencampuri kitab Yahudi, tapi datang Allah mengatakan apa yang udah mereka catat itu fitnah ya, apa yang udah dicatat itu fitnah ya, tapi ini kuturunkan Muhammad untuk memberitakan kembali fitnah tersebut. Tapi apa kata mereka? Sungguh dongeng apa yang kau beritakan, sungguh gila orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Kenapa? Menceritakan sesuatu yang tak pernah tercatatkan. Menceritakan Nabi Isa tidak tersalib, apakah dicatat sejarah? Tidak. Namun apa yang dicatat sejarah? Dia tersalib, Yesus Kristus tersalib. Tapi Nabi Muhammad memberitahukan bahwa ya memang kayak gitu kelogikaannya. Contoh gini, kejadian yang terjadi yaitu penyaliban, wajar sejarah mencatatkan penyaliban. Tapi yang menjadi masalahnya, benar nggak yang mereka salib itu Isa Al-Masih sesuai nubuatan Mazmur 91 ayat 8? Engkau hanya akan melihatnya pembalasan terhadap orang fasik ya, ataupun menontonnya. Yesus posisinya menonton apa ditonton. Kalau kita mengatakan Yesus menonton, maka dia diselamatkan dan tidak disalib. Kalau kita katakan dia ditonton, maka dia adalah orang fasik. Yahudi Kayafas yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus terbenarkan, dan Yesus yang tersalib adalah orang fasik. Itu menunjukkan apa? Inilah konsekuensi datang Al-Quran. Nggak perlu dia mencampuri apapun yang ada di belakang. Nggak perlu ada imamat, nggak perlu ada wahyu, nggak perlu ada bilangan, nggak perlu ada kitab-kitab Yahudi, nggak perlu ada segala kitab Yahudi tertempel. Nggak perlu. Tugas Allah cuma memberitahukan bahwa rasul-rasulku telah difitnah oleh Bani Israel. Maka kuturunkanmu na'udzubillah masyaallah. Maka kuturunkanmu Nabi Muhammad, ceritakan kembali itu melalui Jibril. Ingat, Jibril itu CCTV. Dari era Adam sampai ke era Nabi Muhammad, dia CCTV-nya nih, karena dia memberitakan segala wahyu kepada rasul. Apa yang terjadi, Jibril udah tahu. Makanya ketika sampainya nubuatan Jibril memberitahukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, diceritakan, tentang fitnahan terhadap Musa itu nggak ada itu. Ini kejadian sebenarnya Muhammad. Oke. Tentang mereka memfitnah Abraham menyembah berhala, nggak ada itu. Nah, ini yang sebenarnya. Karena apa? Track recordnya Jibril. Karena tugas Jibril menyampaikan wahyu daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Berarti menunjukkan apa? Inilah tugas Al-Quran, Bang Anzo. Datang dan menjadi mubayyinan linnas dan memantapkan inna dina indallahil Islam. Itu Bang Anzo. Oke, silakan Bang Anzo. Oke. Mantap lah, sebagai tambah literasi ya. Sebenarnya itu semua udah pernah aku dengar, tapi nggak apa-apa di refresh ulang gitu ya. Ya memang begitu, apa yang disampaikan dari perspektif Islam ya betul seperti yang barusan Bro Daman paparkan. Ayo Anzo. Asyhadu. Udah mau tidur masih. Dia ini 2000 kali debat sama aku masih kayak gini aja deh. Capek kali sebenarnya orang. Anzo, Kan yang paham membolak-balikkan hati Allah ya. Enggak ada Bang. iya. Betul. Kuning hijau. Ayo Anzo, cepet aku mau tidur yuk. Asyhadu. Gampang kalau bersyahadat tuh hal yang paling gampang. Hafal saya. Iya, apa namanya tuh Anjo dia kan udah bilang dia mau ketemu aku. Dia Yang sulit itu, aku tahu kenapa Anzo bilang syahadat itu gampang. Yang sulit itu dibuang dari keluarga katanya. benar. Iya juga ya, benar. Sama satu lagi gak Bang dapat Hanzo, warisan. aku boleh nanya nggak Bang? Ya, bro. Ya, Abang Kristen apa Bang? Protestan atau gimana Bang? Karismatik ya, Protestan karismatik. Sama kayak kau dia. Karismatik. Sama kayak Iya, kamu Bang. dia yoga. Bisa bahasa roh. Oh iya.
Ayo cepat aku mau tidur ya yuk. Semoga Allah membuka pintu hatimu ya Bang ya. Menerima Yesus itu bukan Tuhan. Amin. Ayo cepat mau bobo aku yuk. Udah, Asyhadu. selamat tidur. Aku juga istirahat dulu ya. Lanjut di Asyhadu. Syahdu capek udah penjelasan panjang nih. Ya, jangan capek. Ya, sampaikan walaupun satu ayat, Daman. Enggak, Tapi aku udah cuma banyak pikir ayat gini dulu ya. ya. Apa ke orang Batak Bang? Bang Hanjo, kalau tiba-tiba kau tidur nanti, kau termimpi Dewa Wisnu, itu gimana tuh? Kalau tiba-tiba aku mimpi ketemu Bukan. Dewa Wisnu, gimana tuh? Bukan gitu Daman. Anjo tiba-tiba kan kau tidur hari ini kan. Tahu-tahu besok kau nggak bangun lagi. Oh itu Ya. terjadi Al-Fatir, karena aku pernah tampol Hanjo di sini. Nih, gue kasih lagi ya, biar dia ingat. Ingat nggak ayatnya, Bang Hanjo? Hah? Iya, itu aja ayatnya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Gimana bunyinya? Yang minta panjang umur lagi kan, minta Dia nggak nyuruh, apa itu Allah Ta'ala nggak menyuruh Bang Hanzo untuk kemudian balik ke bumi membaca, bukan, berpikir. Jadi ibarat gini, Bismillahirrahmanirrahim. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Nih, ini si Anjo nih. Ini Bang Anjo nih. Anjo berteriak di dalam neraka. Wah, ya Tuhanku, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan. Kata Anjo, ya Allah, aku mau hidup sekali lagi, maka aku akan menyembahmu di luar apa yang pernah aku sembah. Dikatakan kepada Hanzo, bukankah Hanzo telah kupanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Cukup nggak umurmu kasih? Cukup. Untuk apa Hanzo? Untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Bukan membaca Bang Hanzo. Bukan untuk debat, bukan. Cuma disuruh sama Allah, kalau mau tahu kebenaran pikir. Jadi umur misalnya Bang Hanzo sekarang umurnya 40 kan. Misalnya Bang Hanzo nauzubillah meninggalnya di umur 80, ya kan? Mana tahu ada umur 180 lah kita bilang. Itu perjalanan dari mulai kehidupan sampai ke umur 80 panjang. Otak itu begitu banyak hal yang difikirkan. Kenapa satu waktu otak tidak dapat berpikir, apakah aku harus mencari Tuhan yang benar kan gitu? Karena ibaratnya gini Bang Hanzo, Anda hidup Kristen itu bukan pilihanmu, tapi Anda mati dalam keadaan Kristen itu pilihanmu. Itu aja. Sama seperti saya yang Islam. Hidup di dalam Islam bukan kesalahan saya, tapi mati dalam keadaan Islam itu kesalahan saya. Maka ketika saya sudah mulai mencari dan tahu, oh ternyata gue nggak perlu keluar lagi di Islam, orang ini ajaran yang benar, ya saya meyakini mati aku tidak akan sia-sia karena aku sudah Islam. Sama seperti Bang Hanzo, andaikan bapak dan ibu Bang Hanzo adalah beragama Hindu, mana mungkin hari ini Bang Hanzo Kristen. Andaikan bapak ibu daripada Bang Hanzo Buddha, mana mungkin Bang Hanzo ini Gini, Kristen. Daman. Kalau hal Ya kan? itu bisa gini, kita memang itu masuknya ke kada dan kodar itu nanti. Itu Apa itu kodar-kodar? Koda dan kodar ya. Boleh. Nanti kau pusing koda dan kodar itu ilmu tinggi dalam Islam. Itu nanti aku mau bahas Aku pernah Tanjizi diskusi itu Hadis, dengan Sulhi Profesor Kadim. Muhammad Kamal almarhum ya. Dan dia penjelasannya cukup bagus gitu. Cuman sayang sama hostnya nggak kerekam. Tapi nantilah aku mau bahas lagi dah dengan Daman. Menurut kau apa yang ku jabarin aku nggak ada yang bagus? Bagus, cuman kan temanya gitu. Kebetulan yang waktu itu koda dan kodar itu. Oke. Udahlah aku menarik. tutup yang Tapi aku tutup yang di next YouTube season lu. ya. Udah berapa di YouTube? Ya, Ini- Assalamualaikum Bang Koplak. Udah masuk dulu. Uni yoga siapapun ya. Aku istirahat dulu dah. Oke, aku pamit ya. Semuanya ya. Izin turun. Salam kebajikan. Oh iya Bang. Bang Hanzo. Siap Bang Hanzo, mantap Bang Hanzo, lanjut. Jangan lupa bermimpi kau ya. Assalamualaikum Bermimpi semua. ketemu sama Anda. Suaranya yoga ini mirip Waalaikumsalam. siapa coba? Suaranya yoga mirip siapa? Siapa Bang? Mirip ada Mirip Rian. Jeff Colby. Oh Jeff Colby, kirain ada Rian. Lanjut. Mirip deh. Oke lah, Jeff terima Colby kasih yang mana, semuanya Bang? ya. Terima kasih juga yang di bawah sudah berjam-jam dengerin siaran ini ya.
Terima kasih. Wilayah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Wih, wabarakatuh. baik ya. Woi, siapa ajarin? Siapa ajarin itu? Hah? Siapa? Kaget kan? Oh ya udahlah Yaudah, kalau oke. kayak gitu ya. See you, udah. see you. Ah, Nanti ada Oke, kejutan atas yang nama lain ya. Putra, Bapak dan Tuhannya Yesus, terima kasih banyak. Shalom, Bang Anto. Oke, shalom. Oke. Ngerti dulu bang. Heeh. Tiba-tiba aja kaget billahi taufik wal hidayah. Kaget aku. Ngerti dulu. Tadi begini, saya akan lihat dari dengar dari bawah tadi. Katakan Islam itu pasti, kalau Islam itu pasti masuk surga, apa betul itu? Betul. Bentar, Bang Yoga, aku turun bentar, naik lagi pakai HP satunya. Ini nggak ada baterai. Oke? Boleh. Jangan. Sabar. Kok turun ini gimana? Iya, naik lagi. bang. sabar. Ini naik lagi dia. Bang Yoga. Waalaikumsalam Bang Iskandar. Bang Koplak apa agamanya bang? Salam kenal ya Bang Yoga. Iya bang. Bang Koplak apa agamanya bang? Oh, saya Islam kadang-kadang kadang-kadang kejawen, kadang-kadang Islam. Tidak tentu saya. Oh itu tidak bisa saya menjawab bang ya. Tunggu dulu itu bang. Bang Daman naik ya. Uniripa naik dulu, ngomong dulu Uniripa. Oh, bagus ini. Unirifa ini. Ini gerundanya saja Zuma keok ini. Apalah kau ini. Ya, kalau kamu pandai, kamu ini tangan kanannya Zuma, kamu tunjukkan di dalam ayat Al-Quran di mana dikatakan bahwa Allah itu dikatakan ada. Tunjukkan Iva, kamu ini tunjukkan. Kamu ini sok mengkafir-kafirkan orang Islam juga kamu ini. Apa Aku ini termasuk yang kamu kafir-kafirkan diam dulu juga. Bang, Bang, diam dulu. Aku tutup yang di YouTube dulu sekitar 15 menit, nanti aku baru bisa debat lagi ya. Lanjut ya. Ntar. Aku tutup yang di YouTube dulu. Hantu aku Tunjukkan. yoga. Kita pernahnya yoga. Assalamualaikum Bang Daman. Kopla. Kamu takut ya? Bertanya bernarasi itu coba Iya, yang, jijik. yang agak lembut, yang agak sopan sedikit. Kita sini forum begini, diskusi. begini, Bung. Kamu nggak Ini kenal karena teman saya kamu ini- yang saya tidak ini- tahu. Zuma itu tidak ada sopannya sekali sama orang-orang yang biar Gimana kamu katakan guru Udah turun orang kau. sopan? Turun kau nggak jelas kau. Turun kau. mati kau. Kamu bernarasi seperti itu. Kejawen kau yang kau anggar-anggar kan. Ya orang kayak gitu dibuang aja ke laut itu. Iya. Kau mau malah mengujat-ujat gurunda pula lagi. Bang Zuma pula aku bilang. Lagi apa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Islam memang ya. Itu yang gitu-gitu selalu merusak diskusi itu. Menghujatnya itu loh. Iya. Nanti gara-gara itu kita yang sudah nyaman-nyaman di Komal bungkat. Ini gara-gara yang itu kayak gitu-gitu malah disusikan orang itu. Betul Bang, betul. Kayaknya kan macam si dan juga tadi kan sedap kita ya kan, dia enak narasi dia itu pun sedap, nggak ada bahan menghujat, kita pun juga tidak terpancing untuk menghujat. Silakan Ustadz Daman lah ya, sedap juga. Bagus-bagus. Ustadz Damam lagi parkum dia 15 menit dulu bang. Uniripa udah bobok Ria dia udah. Ngantuk katanya Bang. Ya assalamualaikum buat semuanya gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kamla kenapa? Ya nih? gini ya. Dia. Gini bang, sebenarnya orang-orang Kristen itu mereka tahu kebenaran gitu loh. Cuman mereka malu untuk mengakui itu gitu loh. Nah itu dia. Satu lagi maafnya Yoga kan mantan dari itu juga dulunya kan, orang itu kan takut terbuang, takut di katakanlah di
apanya di keluarganya udah nggak diakuin lagi di keluarga kan begitu. Itu yang selalu yang jadi bumerangnya di momok buat mereka kan. Ya itu yang saya rasakan sampai sekarang bang. Sampai sekarang itu yang saya rasakan. Bahkan sekarang saya itu jauh dari keluarga gitu loh. Itu yang saya rasakan itu memang ada betul. Cuman kan kalau kita beriman, kalau kita percaya bahwa Allah tadi itu memang ada dan memang kita tidak menuhankan manusia zombie itu, kan kenapa kita takut gitu loh? Iya. Karena ini maaf ya. Ini maaf nih, Oten ini dia dari mulai lahirnya itu sudah ditanamkan fobia Islamnya itu. Kebencian terhadap Islam itu sudah ditanamkan betul. Nah, itu yang selalu saya kan di Medan itu kan tetangga-tetangga itu kan banyak orang-orang Kristen semua kan, datang hampir banyak lah gitu kan. Nah, selalu begitulah. Jadi ajaran kasih mereka itu nggak sampai dia ke Islam itu. Ya bagi mereka itu Islam ini ya itulah kan ISIS, teroris, bunuh-bunuhan, ajarannya kasar kayak gitu. Itu yang ditanamkan itu. Selalu itulah yang ditanamkan dari kecilnya, dikatakan mulai dari kebalik dia sudah mulai tanamkan jiwa mental seperti itu untuk membenci Islam. Yang inti sebenarnya dikucilkan dari keluarga, itulah yang beratnya bagi Oten ini. Benar. Tapi kalau si Anduri karismatik deh. Karismatik. Kalau karismatik ini dia tidak nggak kalau dari segi kekeluargaan dia nggak terlalu orang tuh, karena mereka itu sudah banyak menjurus ke Islaman juga karismatik ini. Bahkan Kalau karismatik itu kurang paham saya bang gitu kan, cuman ajarannya ya mereka tidak terlalu seperti Protestan ya. Kalau Protestan itu memang luar biasa membenci Islam, itu luar biasa itu. Ya Protestan ya. Nah, kalau itu yang selalu HKBP ya itu. Kalau karismatik ini dia ibadahnya pun dia hari Sabtu itu. Hari Sabtu dia pun juga tidak boleh makan babi, enggak orang itu, karena orang itu dilarang makan yang berdarah. Iya, kalau tiga balok tuh bang, Ajung Komisaris Polisi. Hah? AKBP itu 3 balok itu, Ajung Komisaris Polisi gitu loh. Oh, ada yang lebih kasar lagi untuk hujatannya itu, AKBP itu. Iya. Ada yang lebih kasar lagi kalau untuk hujatan. Tapi itu nggak boleh lah, nanti kena peringatan kita deh. Sofikatul karismatik katanya. Oke bang ya. Oh bang, ini bang, saya dapat himbauan dari guru saya itu suruh ke room sebelah. Ini saya rukatkan dulu ya bang ya, buat abang-abang di sini, buat teman-teman. Kalau bisa dulu ke rumah Pandi ya. Ini saya dapat dari Pandi. WA dari apa? Oke, Ke rumah Pandi ya. Sebelum ke room sebelah, kepada rekan-rekan semuanya, mumpung mau masuk puasa, mohon maaf lahir dan batin ya. Itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komannya Pandi ya. Ya Pandi. Melihat agama Islam, agama Kristen, kita bahagia nikmati kayak gini, karena pesundal ketika maksudnya Yesus sudah mengakui dosanya dan dia menerima Kristus yang mengingatkan kesalahannya dan ada roh ilahi, ya bahagia kayak gini. Contohnya ini gitu Pak. Yang dimaksud perjamuan kawin anak domba tadi gimana?
Pengantinnya telah siap sedia gimana? Ya, perjamuan kawin anak domba itu kita manusia ini dikembalikan kepada Adam yang semula, orang yang percaya ya hidup seperti ketika diciptakan pertama, Yesus yang sulung yang diciptakan, dan kita adalah saudara-saudaranya. Ya itulah hidup berbahagia. John, jemaat Saya nyimak ya. Wahyu 19 nomor 7, kau bacakanlah. Itu kagak bisa kebuka, ini saya kagak bisa kebuka HP. Nanti tadi kan kartu kuning katanya Pak. Kagak bisa. Dan kagak bisa buka apa tab yang kan saya mau buka Alkitab versi aplikasi. Cuma kalau Ronald, ini Ronald, Bro John barangkali Ronald pegang Biblos, coba Ronald tanya. Ya, saya baca ya. Wahyu 19 ayat berapa tadi? 7 perjamuan kawin anak domba. Oh ya, saya baca ayat 7 ya. Sebelumnya nama aja biar lengkap semua dia ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti bisau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terima kasih. Ya, anak domba itu siapa? Pengantinnya siapa? Saya boleh jawab sedikit? Silakan Bro, silakan. Iya. Anak domba yang dimaksud di situ adalah Yesus Kristus itu sendiri. Pengantinnya mereka orang percaya, orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Jadi Yesus laki-laki, pengantinnya ayo. Ya, pengantinnya laki-laki. Ya. Oke. Itu tidak berbicara soal genre ya. Itu hanya sebagai lambang saja yang menyatakan bahwasanya Yesus adalah kepala gereja, dan gereja itu sendiri adalah orang-orang percaya. Oh, jadi begitu tafsirnya. Enggak, dia lari konteks. Dia lari konteks. Jangan mau ikut dilariin konteksnya. Anak domba Yesus, perikopnya perjamuan kawin. Kawin ini kan, aduh, pernikahan kan? Ya. Kalau kawin nggak tepat, kawin itu nggak tepat karena kawin itu bahasa perkembangbiakan untuk hewan. Tapi tepat kalau dikatakan itu anak domba. Tapi anak domba dikatakan kepada Yesus, pengantinnya telah siap sedia, yaitu orang yang percaya kepada Dia. Pak Ronald, John, Pak Edi, siapa lagi yang Kristen percaya kepada Yesus? Kalian yakin jadi pengantinnya Yesus? Sangat percaya. Waduh. Jadi, aduh, yang jadi pengantin ini laki-laki. Sedikit saya tambahkan. Iya, keseluruhan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tidak serta-merta semuanya bisa ditafsirkan atau ditranslate secara letterlet. Ada perumpamaan, ada dia lambang. Ya, jadi tidak semena-mena, tidak semata-mata semua itu bisa letterlet. Artinya di dalam memahami firman Tuhan, iman yang terutama. Dan iya, iman yang terutama, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setelah iman itu, firman harus dihidupkan, ya, sehingga dikatakan iman tanpa perbuatan masuk neraka. Iya, jadi
pemahaman daripada Yesus Kristus adalah domba, anak domba itu dalam perkawinan, kamilah lambang digambarkan sebagai pengantin wanitanya, tapi bukan berbicara tentang genre. Terima kasih. Sedikit-sedikit Kang Dito mengenai perlambangan, ada yang menjadikan simbolis atau tidak. Ini yang paling tahu, yang bukan paling tahu lah ya, yang bisa menyatakan, menjabarkan dengan benar ini siapa dari kekristenan? Ini kan tadi perlambangan, ya, andaian, ada yang letter lead, kan gitu. Siapa yang paling tahu untuk menjabarkan ini sebagaimana yang letter lead, mana yang analogi, Oke. simbolis? Siapa yang bisa memberikan ini ketetapannya supaya pasti ya? Iya, semuanya tidak terlepas daripada pertama, pertama harus disiplin. Iya, ini iman kami beda dengan iman Anda. Lanjut. Iya. Masalahnya gini Bang Ronald. Enggak, gini, sebentar dulu. Jangan Anda membatasi iman kami. Iman Anda, iman kami. Izin Pak Ronald, izin bentar Pak, izin mohon saya potong ya, mohon maaf. Silakan. Mohon maaf. Begini Pak, masalah iman kami sangat menghargai kalian. Sehingga kami ketika diskusi itu, bro, simpan dulu iman ya, biar kagak terganggu. Kita diskusi ini bukan mendiskusikan iman, tapi mendiskusikan dasar keimanan. Apakah dasar keimanan ini berdasarkan kitab suci? Apakah keimanan ini berdasarkan dogma doktrin yang tidak tertulis di dalam kitab suci? Nah, jadi yang kita diskusikan ini dasar keimanan, bukan keimanan itu sendiri. Sampai sini Bapak Ronald paham kan? Iya, paham. Lanjut. Makanya Bang Ronald, yang mau saya tanyakan itu, kenapa saya tanyakan? Karena ini kan disampaikan oleh wahyu firman Tuhan ini kan untuk dipahami oleh manusia harusnya. Kalau nggak paham manusianya, bagaimana dia bisa mau mengimani? Manusia kan gitu ya. Karena kan orang yang percaya, yakin, yang beriman itu kalau dia sudah memahami, mengetahuinya. Kan gitu. Kalau ini andaiannya tidak pasti, tidak bisa ditetapkan dengan benar, bagaimana ya yang membaca Bible dapat pengajaran kekristenan ini bisa yakin bahwasannya kebenaran itu memang seperti itu seharusnya. Ini Bang Bejo, saya boleh jawab? Ya, silakan. Baik. Jadi gambaran tentang surga itu hanya gambaran cuma 10%, Bang. Fokus dari orang percaya adalah di bumi seperti di surga. Kita hidup mempercayai bahwa kita orang berdosa, tidak bisa kembali kepada Bapa dengan berbuat baik karena anugerah darah Kristus. Maka kita fokusnya bagaimana kita di bumi ini menghidupkan Kristus dalam diri kita. Nah, surga yang digambarkan di Alkitab itu hanya 10%. Dan kalau di kitab Wahyu itu apokalips, itu bukan gambaran asli. Nah, saya nggak tahu kalau di Muslim mungkin nyata ya, monggo. Di Kristen itu hanya gambar, tapi yang jelas tidak ada kawin mengawin, Bang. Nah, kalau berbeda jangan dipaksa sama. Saya senang kalau dengar di Muslim itu ada bidadari. Saya tidak mencela, wong itu memang begitu, saya ikut senang. Tapi di kita, saya tadi bilang tidak ada kawin mengawin. Yesus bilang begitu. Hidup seperti malaikat itu bukan berarti kita nggak punya tubuh, tapi di sisi lain dikatakan bahwa kita ini adalah nanti dibangkitkan seperti Kristus yang sulung. Itu ya Bang Ronald ya. Jadi saya kira sama. Kalau cuma 10% nih kayaknya perbandingannya dengan kehidupannya kok agak kurang logis itu Bang Edi ya. Ya memang begitu Bang. Yang tadi saya tanyakan itu karena dikatakan Bang Ronald dari Kejadian sampai Wahyu ada yang literal, ada yang analogi,